Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber dan juga rekan-rekan mahasiswa baru pada webinar series perkenalan perkuliahan persiapan kuliah pada tahun ajaran genap 2025-2026, sesi pertama yaitu terkait pengenalan akademik dan unsia secara umum. Sebelumnya, saya izin menyapa kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Ibu Dian Meta Arianti SOS MSI, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Kerjasama Internasional dan Tridharma. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ji. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya Ya, rekan-rekan. Ibu. Salam kenal ya. Ya, Silakan Kak Ji. oke, baik. Ada yang kedua, narasumber kita ada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik. Halo Pak, Oke. Assalamualaikum. Halo Mbak Jihan, Bu Meta. Salam kenal Baik. ya buat teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir dan dapat mengisi materi pada siang hari ini, dan selamat datang juga kepada semua rekan-rekan mahasiswa baru dari seluruh penjuru Nusantara yang akan berkuliah di Universitas Siber Asia. Sebelumnya, acara webinar ini adalah gerbang awal untuk para rekan-rekan mahasiswa semua dalam menjalani perjalanan akademik di Universitas Siber Asia, dan kami ingin memastikan bahwa teman-teman maba semua tidak hanya bergabung tetapi juga benar-benar siap untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran Unsia. Dan hari ini insya Allah kita akan mengupas segala hal mulai dari pengenalan kampus, sistem akademik, serta layanan-layanan akademik yang lainnya. Baik. Eh, untuk teman-teman semua, kalau berkenan, mohon untuk merename namanya dengan format yang telah dikirimkan di kolom chat ya teman-teman semua. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada sesi materi yang pertama, yaitu materi terkait pengenalan unsia secara umum yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Meta Arianti, Esos MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Meta. Baik, terima kasih banyak Kak Jihan atau biasa saya panggil dengan Kak Ji. Thank you. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak yang mungkin saat ini sepertinya mungkin sedang masih kerja ya Pak Ikhwani ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Erdin dan juga teman-teman yang lain. Kaji saya izin mau tektokan aja sama Pak Ikhwani ya. Boleh, Bu. Saya kalau sendiri kayaknya gimana gitu. Oke. Terima kasih Mas Andika. Oke. Nah, Pak Ih, kita mau tahu dulu nih sebelum kita masuk Boleh. materi. Nah, gitu ya Pak Ya, Ikhwani. Nah, sebelum kita masuk materi, kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini nih. Kira-kira iya boleh Bu. tahu nggak? Boleh di chat, boleh juga ya. Teman-teman ini dari mana saja sih? Karena katanya Pak Ikhwani, mahasiswa Unsia itu dari Gimana Bu? Sabang sampai Merauke, Pak. Bahkan ada yang di luar negeri, Pak. Betul nggak, Pak? Itu sepertinya bukan katanya Bu, Bukan, tapi memang sudah sudah terbukti ya dan real ya. sudah terbukti itu ya, Pak. Oh, Betul. oke, oke, oke. Kita coba lihat nih. Wah, Bogor, Jawa Timur, Taiwan, Masya Allah. Oke, Tuh, Balikpapan. Oh, jauh ya langsung Bu. banyak banget ya. Jepang Bu, ada Jepang Wah, juga itu. subhanallah. Kita mau ke Jepang nanti. Dumai. Amin. Amin, amin, Iya, amin. boleh, boleh. Sulawesi Barat. Oke, Nah, Taiwan banyak Ibu, juga nih. Mesir Bu, Bu Menta ada dari Afrika itu Mesir. Oh, luar biasa. Planet luar, Bu, Bekasi. Aduh, Ya. bukan saya yang ngomong ya, Pak. Tapi dari tempat Mataharinya lain ya. ada dua Bu. Wah, siap, siap, siap. Artinya banyak banget ya, Pak, teman-teman yang hari ini Mm-mm. Betul interest sekali. banget gitu ya untuk lihat kita. Dan kembali lagi, Pak, kita ucapkan dulu selamat datang ya, Pak, gitu ya, Pak ya, di Unsia. Tentu Gimana, Bu Pak? Meta. Mm-mm. Oke, Ada selamat datang satu Bu. teman-teman di Universitas Berasia. Ya, Dan hari ini sebenarnya apa, Pak, kegiatan kita hari ini sebenarnya apakah menjadi bagian dari eh, apa namanya proses perkenalan Unsia atau seperti apa? Atau baru gerbang awal gitu ya, Pak? betul. Jadi ini sepertinya rangkaian ya, Bu, ya. Ini gerbang awal yang akan
teman-teman bersama-sama ya Bu ya dengan Bu Meta dan tim tentunya seluruh tim Unsia akan terlibat di sini, di mana nanti teman-teman bakal apa ya tahu lebih dalam lagi ya Bu ya terkait dengan bagaimana sih perkuliahan di Unsia. Tentunya kan teman-teman eh, beberapa ya itu udah pernah ada yang berkuliah ataupun sudah mencicipi bangku kuliah yang konvensional ya Bu Hmm, Meta ya. Tentu benar, akan Pak. banyak perbedaan ya Bu ya di situ. Nah, disinilah Bu Meta Betul, dan betul tim sekali. itu akan memperkenalkan Unsia secara lebih dalam lagi agar kenal dan bisa lebih sayang lagi ya Bu ya sama Unsia seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, program ini namanya apa Pak? Ngobras gitu ya. Ngobrol santai Ngobras, bareng betul sekali. ibunya gitu ya. Sebenarnya kita maunya ngabuburit ya Pak, cuman karena satu dan lain hal begitu ya. Eh, Jadi kita majukan siang hari. Mudah-mudahan apa tidak terlalu mengganggu waktu teman-teman dan juga jangan khawatir bahwa ini direkam ya Pak Isya. Nanti akan tentunya disampaikan Bu. lagi ya di dalam grup ya. Betul. Iya, Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa gabung begitu ya, teman-teman bisa nanti menonton rekamannya seperti itu. Atau dari teman-teman yang nggak bisa masuk, karena sebenarnya hari ini kita mau trial dulu gitu kan ya. Berapa banyak sih Pak yang mau yang bisa join gitu ya Pak? betul Gitu sekali ya. Bu. Ternyata Ternyata animonya banyak tinggi sekali ya juga Bu ya ya. Pak. Animonya ini 100% capacity terpenuhi dari Zoom kita Terpenuhi. siang hari ini. Oke. Betul. Biasanya tuh 80%, 90 gitu ya karena waktu begitu ya. Oke. Mm-mm. Tapi kembali lagi satu lagi dari tadi kita adalah ini adalah ngobras teman-teman. Ini program asimilasi untuk persiapan mahasiswa baru begitu ya Pak. Jadi teman-teman ini belum akan kuliah begitu ya, tapi kita mau pastikan bahwa teman-teman ini bisa memiliki knowledge, kemudian apa namanya informasi dengan perspektif yang sama ya Pak dengan kita. Jadi kita mau samakan dulu nih frekuensinya, begitu ya. Seperti apa sih kuliah di Unsia, begitu kan ya. Dan juga nanti apa saja sih yang mau didapatkan, kayak apa sih seperti itu. Apakah memang kuliah online itu semudah itu, gitu kan? Atau jangan-jangan berbeda lagi, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi izin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Meta Ariyanti dan rekan saya, Pak Ikhwani. Oke, Putra, betul sekali Bu. Saputra. Tadi sudah dikenalkan sama Kak Ji ya. Dan program asimilasi ini nantinya teman-teman namanya Ngobras ini akan ada 9 sesi ya teman-teman ya. Jadi sebelum nanti teman-teman di eh, apa Pak namanya diterima atau kita ada namanya program Gimana? Pensamaku ya. Jadi welcoming ceremony gitu ya secara resmi official oleh Pak Rektor dan juga para pimpinan kami yang akan dilakukan nanti di apa namanya di bulan April. Nah, sebelum itu saya dan tim saya dari tim kemahasiswaan dan kerjasama internasional bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan Unsia, menyamakan persepsi lah gitu ya Pak ya terkait dengan Unsia. Memboyong Karena juga Bu ya. kenapa? Memboyong rombongan ya untuk tadi ya Bukan. mengenalkan bagaimana sistem di Unsia Betul. seperti itu. Dan selain kemahasiswaan, kita bawa tuh rombongan-rombongan unsia nanti akan berkenalan dengan teman-teman semua. Jadi teman-teman ini nanti akan ada 9 kegiatan webinar dan nanti akan dilakukan setiap Rabu dan Jumat ya, Pak Ikhwani ya. Jam Betul satu tiga sekali. puluh. Jadi monggo bisa di apa? Di highlight waktunya. Setiap Rabu sama Jumat gitu ya, Pak ya. Jam 1.30 pastikan teman-teman bisa gabung di dalam Ngobras gitu ya Pak. Nah, apa aja sih Pak yang akan dapat nih hari ini nih terkait dengan Pak Ikhwan ini? Spill dulu Pak Oke, sedikit. kalau hari ini tentunya ya, kalau pesan Bu Meta selalu ya di setiap kesempatan jangan yang berat-berat dulu Pak gitu. Jadi kita Iya. paling kita spill lah sedikit bagaimana sih akademik di Universitas Berasia. Apakah berbeda gitu dengan konvensional? Nah, seperti apa pelaksanaan perkuliahannya? Nah, nanti kita akan spill sedikit untuk sesi kita pada hari ini. Jadi teman-teman diharapkan itu stay tune ya Bu ya sampai akhir biar infonya itu bisa didapat secara penuh, nggak kepotong-potong. Betul banget. Siap. Dan hari ini saya izin sedikit mengenalkan terkait dengan UNSI ya teman-teman ya. Dan nanti di sesi kedua di tanggal 27 Februari di hari Jumat, teman-teman akan mendapatkan informasi terkait dengan layanan kemahasiswaan apa saja sih yang akan mendukung teman-teman dalam berkuliah di Unsia. Jadi kita bilangnya adalah Student Life 101, Services and Support untuk kalian. Begitu ya.
Kemudian di sesi ketiga ya Pak kita akan sesi ketiga dan keempat Pak kita akan berkenal Mm. dengan prodi ya Pak. Nah, Nah, yang mau tahu prodinya kayak apa sih kan gitu ya. Nah, monggo bisa kemudian gabung di Rabu tanggal 4 Maret dan juga Jumat tanggal 6 Maret ya Pak Untuk yang sesi satu betul. Pak ini eh, prodinya Pak Ikhwan ini. Ada 3 prodi yang akan kenalan Pak Apa aja tuh Pak Betul sekali. Prodi Informatika, Sistem Informasi dan Komunikasi, Bu Meta. Baik, Iya. baik. Nah, kemudian untuk yang sesi keempat itu prodi-prodi yang sosial begitu ya, ada akuntansi, manajemen, komunikasi begitu ya, akan kemudian kenalan dengan teman-teman. Nah, Pak yang nggak paling penting adalah teman-teman juga perlu tahu nih terkait dengan apa sih modalnya nih untuk kuliah di Unsia, apa aja yang do and don'ts-nya gitu ya. Kita bilangnya nih adalah kampus life hacks. Nah, nantinya para narasumbernya bukan kami, begitu ya Pak ya. Nanti kalau kami nanti dibilang kayak Betul pasti sekali. ini nomor satu nih gitu ya. Kita akan undang siapa Pak Iya, Bu. biasanya di kampus life hacks? Itu dari himpunan ya, Iya. Bu Meta ya. Jadi, Dari Ormawa, dari iya, organisasi. himpunan mahasiswa Betul. seperti itu. Karena meskipun kampusnya online ya Pak kita juga punya Betul namanya sekali. organisasi kemahasiswaan teman-teman. Kita ada HIMA, Himpunan Mahasiswa, dan kita juga punya Learning Community, gitu ya, atau LC. Nah, LC ini saat ini ada 2, ada di Taiwan dan juga ada di Hong Kong. Nanti kita undang lah, supaya teman-teman nanti tahu kira-kira Nah, kayak dosen-dosen killer tuh yang mana yang harus diwaspadai, oh enggak ya? Atau dosen yang baik kayak gimana sih ya? Atau misalkan kayak tools untuk saya bisa apa namanya kuliah membantu perkuliahan. informatika itu spek komputernya kayak apa sih kayak gitu-gitu Pak Ikhwani ya. Nah, itu nanti Betul kita sekali. akan teman-teman dengan itu. Nah, yang ultimate-nya ya Pak dan pertanyaan yang banyak adalah di sesi ke-6. Sesi ke-6 itu terkait dengan LMS. Apa aja nih Pak Ikhwani nanti LMS itu nanti mereka akan Nah, dapatkan? LMS ini sebenarnya nggak cukup dalam satu pertemuan ya Bu ya, sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti teman-teman kalau memang bisa menyimak dengan seksama itu insya Allah akan mendapatkan manfaat lah. Karena ini yang sistem yang akan berhadapan dengan teman-teman day by day-nya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Kepala Badan Pengembangan Teknologi Unsia ya Bu ya, Bapak Dian Novi Betul. Antasa. Nah, itu masternya lah kalau di bidang sistem informasi seperti itu. Betul sekali Pak Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tanya begitu ya, gimana sih cara kuliah di Unsia gitu kan ya, masuknya kayak gimana, pakai eh, link mana nih gitu kan ya, terus apa aja yang akan didapatkan, gimana sih caranya gitu kan ya. Tenang, nanti teman-teman akan dapat itu di sesi ke-6. Kenapa sesi ke-6? Supaya makin banyak ya Pak mahasiswanya nanti. Nah gitu ya, makin Betul banyak, sekali. kemudian informasinya bisa kemudian sampaikan dengan baik. Jadi pastikan teman-teman ikuti itu. Dan kita juga masih punya sesi ke-7. Nah, ini untuk teman-teman yang konversi. Nah, buat teman-teman yang konversi yang saat ini mungkin apa namanya melanjutkan ya Pak atau mungkin tadi Betul. RPL atau mungkin nanti RPL. terkait dengan SKS begitu ya. Nah, kita tunggu teman-teman di sesi ke-7 nanti di Rabu 1 April 2026. Nanti kita akan kupas terkait dengan konversi dengan ketua program studinya. Begitu ya Pak ya. Kaprodinya Betul kita sekali. bawa semua kita boyong ya Pak Iki aja kalau misalnya mau tanya-tanya terkait dengan Di situ konversinya tempatnya. dispersilakan. Betul. Nah, sesi 8 Pak kita juga punya namanya Q&A session. Jadi kalau dari sesi 1 sampai 7 masih ada yang ganjalan gitu ya, masih ada yang Betul. pertanyaan-pertanyaan, Pertanyaan ya Bu ya. Mm-mm. silahkan. Betul, bisa kemudian ditanyakan lagi dalam sesi ke-8. Jadi itu akan kita lakukan begitu ya. Dan untuk sesi ke-9, nah kita punya apa Pak E-counseling. Nah, Nah ini juga apa tuh penting Pak juga Bu ya. E-counseling Pak? Iya. Ini ini saya Tes kan, dilempar tes. pertanyaan Biar sebenarnya kita Pak teman-teman. Jadi ikan seling ini sebenarnya ada Jadi Pak satu bagian ya Bu ya di Unsia ya, yang tentunya betul. walaupun kita itu PJJ nih, kesannya tidak pernah bertemu secara langsung, tapi ada wadah di mana teman-teman tuh bisa curhat ya Bu Meta ya, baik itu Mm-mm. ah, masalah perkuliahan ataupun non perkuliahan yang tentunya eh, bisa dibilang inilah Bu ya, sangat handal lah ya tempat curhatnya ya. Jadi ada Betul. Ibu Tania ya, Bu Meta. Insya Allah.
Nah, artinya kami ada satu fitur teman-teman namanya adalah e-counseling, di mana nanti teman-teman yang memiliki masalah terkait dengan mental healthness, terkait dengan masalah perkuliahan yang memang di luar dari akademik ya Pak I, misalkan terkait dengan Mm-mm. masalah mohon izin, masalah kekeluargaan, seperti apa yang mau butuh teman untuk bisa sharing, kita ada layanan namanya e-counseling. Nanti kita akan Betul. ceritakan di situ, tetapi dalam webinar tersebut sebenarnya nanti akan ada topik yang menarik begitu yang akan kami sampaikan dan itu sangat bermanfaat untuk psikologi kita khususnya untuk kemudian teman-teman mempersiapkan kuliah di Unsia sendiri. Itu Pak I. Jadi kita punya Ya, rangkaian yang lengkap ya Pak I ya. Dan nanti ditutup lengkap dengan sekali. sama aku ya. Pensamaku, ya, itu Betul. itu puncaknya Bu Meta di Puncaknya betul, puncaknya di Pensamaku, pengenalan sistem akademik dan juga akademik. kemahasiswaan di Unsia. Nanti kita akan ada opening ceremony begitu ya dan secara ofisial. Jadi seperti itu kira-kira gambaran kegiatan kita pada hari ini dan juga nanti 9 sesi ke depannya. Ingat setiap Rabu dan Jumat kecuali tadi ada dua, kalau tidak salah ada dua sesi begitu ya, yang apa namanya nanti disesuaikan dengan waktunya seperti itu. Itu Pak. Nah, sebelum ke Pak Ikhwan ini, teman-teman, izin saya mau share sedikit terkait dengan Unsia, boleh ya? Nah, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan dengan baik terkait dengan Unsia. Saya izin share screen, boleh ya Pak Ik ya, teman-teman ya? Tentu Bu Mudah-mudahan. Meta harus harus share screen, Salah-salah. Mohon maaf. Ini harusnya ini nih. harus Oke, di ini dulu. oke, sebentar. Oke. Oke, Nah, terkait dengan usia, sepertinya boleh nggak sebelum kita ke situ, teman-teman bisa bisa ngechat lagi gitu ya. Eh, Kenapa sih kok pilih Unsia? Nah, jangan-jangan terpaksa ya Pak Ikhwan ya. alasannya Ibu Meta ya, Betul, alasan memilih alasannya pilih Unsia. Unsia apa Nah, sih, Kak? boleh tuh diketik di kolom chat. Boleh, silakan teman-teman Nah, bisa klik apa namanya ketik di situ. karena online fleksibel, Bu Meta, online dan Betul. terjangkau. Karena sambil kerja, semesternya lebih cepat. Oh, ini berarti RPL pindahan ya, Bu ya, versi tadi. Betul. Karena sambil kerja, fleksibel sambil kerja. Ini kalau dilihat 85% jawabannya fleksibel karena kerja nih, Bu Meta. Karena memang 80% dari 75 sampai 80% mahasiswa kita memang Betul. mereka itu ya Pak ya, para pejuang begitu Oke, ya, betul. bekerja sambil kuliah begitu ya. Oh, banyak sibukan jadi solusinya. Mantap Kak Li. Oke. Nah, dari semua yang ada tadi memang infonya atau informasi yang disampaikan mata apa kuliah kita atau apa Unsia ini cukup fleksibel ya Pak Ih ya. Karena Betul bisa tadi sekali. mereka sambil bekerja, melakukan kegiatan yang lain, begitu ya, biar bisa kerja sambil kuliah. Good, oke, baik. Jadi mudah-mudadan dan jadi semuanya jadi bukan konversi semua kan ya? Enggak ya, ada yang reguler juga Sepertinya kan ya pasti. enggak, iya. Baik, oke, baik. Terima kasih Mas Edu, terima kasih semuanya. Oke, saya izin ya, teman-teman, monggo silakan tetap bisa share juga. Nanti kita akan coba cek lagi, lihat lagi. Nah, saya izin share terkait dengan Universitas Berasia. Ini nggak semua akan saya sampaikan karena hanya beberapa saja yang mau saya highlight begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman ya terkait dengan Universitas Berasia. Sudah bisa sudah terlihat ya Pak Ik ya? Sudah, Bu, Nah, minta. oke. Bergerak nggak kira-kira slide-nya Pak Ikhwani, Pak Kajihan? Bergerak, Bu Meta. Animasinya Oke, sudah kelihatan. baik. Gerak. Siap. Nah, saya mau langsung begini. Siap, thank you. Universitas Berasia, teman-teman, seperti yang Nah, oke. Sepertinya, Oke, mohon Kita maaf, mohon lempar ya maaf. Pak ya? oh, oke, siap. Sebenarnya ada kendala teknis ya, dari Bu Oh, Meta. oh, Mohon maaf. oke. Masih terlihat, Siap, masih aman terlihat? Bu Meta. Jadi, Aman ya Bu? Aman saya juga ya? sambil membaca kolom chat Belum Bu Meta. terlihat Bu untuk PowerPoint-nya. Mm-mm. Siap, 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 siap. Oke, saya switching. Siap. Nah, Sebentar. Ini ada kita Di kolom di chat, kolom ada kom. ada kami YouTube-nya situ. juga ya Bu, Iya, live di di YouTube karena kolom chat ini antusiasme mahasiswa. ini ya, ada yang alasannya terlalu
tua untuk kuliah konvensional, nggak masalah. Mas Irawan atau Pak Irawan nih ya, tidak ada kata telat dalam belajar. Jadi Oh, nggak ada, Pak. hanya Dia tidak betul. Jadi memberikan batasan set, umur ya, Pak Ik ya. betul sekali. Jadi kita tidak membatasi. Bahkan lulusan kita itu ada yang 65 ya Bu Menta ya kemarin di Betul, gelombang kedua, wisuda gelombang kedua di tahun 2023 2024 kemarin. betul, betul, Oke, betul. Oke, mudah-mudahan sudah ya. siap. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat Bu. Oke, nanti kalau nggak gerak, tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak masalah. Aman Bu Meta. Baik, oke, Sudah kita mulai ya. jalan. Baik Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Izin saya sharing sedikit terkait dengan Unsia. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Universitas Berasia adalah kampus swasta pertama yang memiliki lisensi sebagai kampus yang dapat menyelenggarakan pembelajaran secara fully online. Begitu ya, artinya seluruh pembelajarannya dapat dilakukan secara online. Nah, saya mau langsung kepada sebenarnya Unsia ini memang didirikan bukan sekejap mata begitu ya, tetapi memang sudah eh, apa ya dipersiapkan memang jauh-jauh hari begitu ya. Nah, sebenarnya latar belakang dari pendirian Unsia salah satunya adalah terkait dengan yang pertama, kami melihat bahwa tingkat angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu masih sangat rendah di Unsia di Indonesia dan juga kebutuhan untuk pendidikan tinggi begitu ya itu cukup mahal gitu ya Pak Ikhwani ya. Jadi kami ingin memberikan sebuah opsi atau alternatif gitu ya pendidikan yang tetap berkualitas namun dengan harga terjangkau. Nah, kenapa juga kita butuh universitas online di Indonesia juga? Karena tadi ini juga mendukung tadi ya Pak Ik ya, teman-teman yang tadi ya, dapat melakukan kegiatan pekerja begitu ya, sambil tetap kemudian meningkatkan kapasitasnya eh, apa namanya di bangku kuliah seperti itu. Jadi kerja sambil kuliah sangat dimungkinkan. Dan juga perkembangan teknologi sekarang membuat kita semua apa namanya bergerak secara cepat ya, dan juga secara digital. Dan tidak lupa juga bahwa kesenjangan dan juga apa kemerataan edukasi atau pendidikan dan juga keadilan sangat diperlukan sekali gitu ya sehingga cyber campus begitu ya itu merupakan mungkin salah satu solusi untuk kita semua. Nah, sedikit tentang UNSI ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kami adalah universitas yang saat ini eh, dipimpin oleh Bapak Jang Yong Cho begitu, yang memang sudah memiliki pengalaman di Cyber University dan juga kami diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Maruf Amin pada tanggal 22 September 2020. Nah, saat ini sudah masuk ke tahun ke-6 ya Pak Ihya. Nah, tahun betul sekali. kelimanya kami, teman-teman, Unsia sudah memiliki lebih dari 15.000 pendaftar dengan saat ini posisinya di sekitar 8.000 mahasiswa aktif yang tersebar dari seluruh Indonesia maupun dari 17 negara. Nah, secara resmi dan secara legal untuk meyakinkan teman-teman semuanya bahwa kuliah di Unsia itu yang pertama secara apa namanya regulasi itu aman begitu ya. Kenapa? Karena kami memiliki operational apa permit atau license begitu ya. Lisensi kita di nomor di SK Kemen Ristekdikbud begitu ya, nomor 757 garis miring M garis miring 2020. Ini adalah izin operasi kami yang kemudian ditambah dengan bagaimana kami memiliki juga, oh mohon maaf ini sebelumnya, akreditasi dan juga akreditasi nasional dengan internasional. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Unsia ini memang didirikan cukup lama inisiasinya dari tahun 2016. Sebelum kami kemudian diresmikan di tahun 2020, perjalanan kami cukup panjang teman-teman. Dan di dalam perjalanan tersebut termasuk juga bagaimana pemerintah melalui Dikti itu melakukan coaching kepada kami begitu ya sampai benar-benar yakin bahwa kampus swasta online ini bisa beroperasi. Nah, alhamdulillah Unsia kemudian diluncurkan di tahun 2020 begitu ya. Dan 2 tahun pasca itu kami sudah menerima atau sudah bisa
atau menerima national accreditation begitu ya, atau akreditasi nasional. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, pasca 2 tahun setelah pendirian, kami langsung mengurus akreditasi tersebut dengan seluruh tim yang ada dan juga mendapatkan akreditasi dengan nilai baik. Begitu juga dengan institusi kami yang saat ini juga akreditasinya dengan nilai baik sekali. Nah, jadi mudah-mudahan itu memberikan keyakinan pada teman-teman begitu ya bahwa akreditasi kami adalah baik sekali. Tahun ini insya Allah kami akan reakreditasi ya Pak Ikhwan ya, Pak Ikhwani ya, baik itu seluruh prodi dan juga institusi. Baik, ini adalah akreditasi untuk Universitas Berasia. Kalau yang tadi terkait dengan akreditasi seluruh program studi, sudah juga terakreditasi BAN PT, teman-teman. Bahkan kami juga sudah terakreditasi internasional dari Accreditation European Association for Higher Education and Advancement, dan ini juga sudah reakreditasi kembali. Nah, di eh, tahun lalu ya Pak Is ya, tahun 2025 2024 akhir dan gitu ya, 2025, Mbak. 2025 akhir Betul. ya, Alhamdulillah kami menerima penghargaan dari WURI. WURI ini adalah World University Ranking of Innovation. Ada 3 penghargaan yang kami terima. Yang pertama di Student Mobility and Openness, Top 100 dengan peringkat 76. Kemudian ESG ini adalah Environment, Social, and Government, jadi inovasi di bidang ini. Peringkat kami adalah 27, begitu ya, di seluruh dunia. Kemudian Industrial Application, ini peringkat kami adalah 56. Secara total overall, Unsia alhamdulillah berhasil meraih top 400 university dengan peringkat 383. Ini baru kami terima tahun lalu di akhir tahun 2025. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ih, jadi saya tidak akan terlalu fokus di sini. Saya akan skip dulu ya Pak Ih. Siap. Begitu ya. Oke, akan lebih detail. Nah, saat ini teman-teman bergabung dalam 5 program studi karena kami baru meluncurkan 1 program studi baru yaitu teknologi informasi yang baru kami luncurkan di 1 bulan yang lalu ya Pak Ih ya. Kurang lebih ya, berapa Betul minggu yang sekali. lalu ya? Du- 2 minggu yang lalu, Bu Meta. 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu Dan yang ini lalu di melengkapi, betul ya Pak. Ini melengkapi dari program studi kami. Kami memiliki program studi komunikasi, informatika, akuntansi, kemudian manajemen, kemudian ada teknologi informasi yang baru, dan juga kemudian sistem informasi. Jadi ini adalah 6 program studi yang saat ini Unsia miliki dengan strata S1 yang ada. Oke. Secara student profile yang tadi saya sampaikan, kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya, baik itu Bapak Ibu yang saat ini tinggal mungkin di ujung Sumatera, begitu ya, sampai juga di ujung timur, begitu ya. Dan ini adalah total distribusi kira-kira ya, peta distribusi mahasiswa kami yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin ya Pak Ihya ketika wisuda ya, kami alhamdulillah mendapat tamu yang luar biasa. Salah 2 alumni kami datang dari Pulau Sangihe. Pulau Sangihe ini adalah pulau terluar di Indonesia, dekat dengan Filipina begitu ya. Dari Manado sekitar mungkin 8 jam perjalanan kapal gitu ya Pak ya. laut ya, Bu. Informasi Iya seperti betul. itu ya, betul. Dan juga masuk kami ada juga tersebar di 17 negara. Jadi terima kasih teman-teman yang ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada juga tadi di Jepang, begitu ya, di Malaysia, gitu ya. Kami juga mendetek bahwa ada teman-teman yang ada di Rusia juga, ada juga di Abu Dhabi, ada juga kemudian di Belanda, begitu ya. Saat ini sedang kuliah di Unsia juga. Baik, ini saya skip dulu. Oke. Secara korporasi begitu ya, di bidang saya di kerjasama, kami sudah banyak bekerjasama dengan banyak partner begitu ya, dan ini semua outputnya adalah untuk mahasiswaan, adalah untuk mahasiswa Bapak ya. Jadi untuk mahasiswa, jadi misalkan kami dengan Halal University begitu ya kerjasama ada program namanya International Mobility Program gitu ya. Dengan Kisia begitu ya, ada program pelatihan untuk cyber security ya Pak ya, bahkan juga Betul diterbangkan ke sekali. Korea begitu ya dengan government Kemenaker begitu ya. Ini kami kemarin baru saja menandatangani MOU untuk pasar kerja. Jadi teman-teman nantinya di Unsia insya Allah tidak akan apa namanya, apabila ada teman-teman yang mau switching job gitu ya Pak ya, atau mencari job yang lebih baik begitu ya, atau misalkan mau cari tantangan baru gitu ya, jangan khawatir. Kita sudah punya namanya CFCD gitu ya, Career for Future Development Center, dan bekerjasama dengan Kemenaker, dengan pasar kerja, di mana ada ribuan peluang kerja di situ ya Pak ya, yang nanti dapat diakses oleh mahasiswa-mahasiswa Unsia sendiri.
Dan kita juga punya kerjasama dengan platform finance, Pak, yang sudah terdaftar OJK, seperti Dana Cita, Mm-mm. seperti itu ya. Dan teman-teman yang nantinya mungkin memiliki kendala untuk pembayaran, jangan khawatir. Nanti bisa dibantu oleh Dana Cita. Jadi ini sudah platform kerjasama dengan kita secara resmi dan sudah tersertifikasi dengan OJK juga. Atau terlisting di OJK. Oke, ini sedikit tentang kerjasama kami. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan sisi IT gitu ya, dan juga dengan UI untuk fast track S2. Untuk teman-teman yang memang ingin masuk ke Fakultas Teknik untuk melanjutkan S2, nanti bisa ngobrol dengan saya begitu. Kira-kira fast tracknya seperti apa? Jadi kalau tidak salah program ini 1 tahun untuk S2 ya Pak ya. Tapi sebelum sebelum apa lulus itu nanti kemudian harus mengambil beberapa subjek dari mata kuliah yang ada. Oke, ini saya skip dulu. Ini riset kami. Jadi sebagai kampus Tridharma perguruan tinggi, kami tentunya harus obey terhadap peraturan yang ada. Jadi selain kampusnya online, ya, ketemunya virtual, tapi sebenarnya kegiatan kami ada juga yang nggak virtual, teman-teman. Dan ini juga melibatkan mahasiswa. Jadi nanti apabila teman-teman ingin eh, berpartisipasi dalam kegiatan PKM kami, begitu ya. Ini adalah PKM kami di Desa Binaan kami di Panglengan, begitu ya. Melibatkan juga mahasiswa di sini. Monggo silakan nanti akan kita buka biasanya pengumumannya ya Pak ya, untuk bisa mengikuti itu. Join. Dan ini yang tadi saya sampaikan, begitu ya, walaupun kegiatan kita online, tetapi opportunity untuk onsite dan juga untuk bertemu secara interaksi dan juga pelatihan-pelatihan internasional sangat terbuka dengan luas. Untuk SMT program ini adalah Security Manpower Training Program. Ini adalah program dari KISIA dan NSHC dari Korea. Sudah masuk, kalau tidak salah, batch ketiga ya Pak ya, atau tahun ketiga. Betul. Tahun Tahun ketiga, ketiga. di mana programnya ini adalah pelatihan cybersecurity eh, yang di-open untuk semua kampus di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat yang mengikuti ada UI, ada ITB, ada IPB, begitu ya, dan termasuk juga Unsia sendiri. Nah, program ini nantinya akan dipilih 10 terbaik dan diterbangkan ke Korea untuk kemudian bertemu dengan cybersecurity company seperti itu yang ada. Betul. Betul. Ini adalah enam di antara mahasiswa internasional kami saat ini dari Myanmar. Kita punya program Top Up Virtual Mobility dengan European Union, dan juga ini adalah international mobility kami dengan Korea, dengan Hala University tadi, di mana kita mengirimkan 6 orang mahasiswa kita ke Korea, full funded Pak. Kecuali kalau tidak salah tiket pesawat saja. Itu pun kayaknya dibantu deh. Semuanya, Seperti semuanya itu ya. sudah di Jadi satu ini ya, bulan Bu nih ya. Pak. Nah, Betul. kalau dibilang kita kan kerja, ini ada 2 atau 3 orang yang ternyata mereka itu loh Pak, cuti kerja loh Pak. Saking pengen ikut dengan Ke program Korea, ini. Bu ya. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Dan juga teman-teman kita punya banyak webinar, jadi mohon dapat nanti dilihat atau dicek kembali di hotline-nya. Kita pasti akan infokan setiap kali ada webinar-webinar baru, topik-topik baru. Silakan teman-teman bisa mengikuti itu, menambah mungkin pengalaman, menambah juga informasi, dan juga nantinya kita juga ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah ada keahlian, kompetensi, sertifikasi gitu kan ya, atau sertifikat yang Pensamaku seperti itu bisa masuk ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Nanti Pak Ikhwani akan sampaikan lebih lanjut terkait dengan itu. Ini kegiatan kita di Taiwan. Jadi selain kami ada di kampus kampus Unsia ada di mana Pak Ada yang tahu nggak? Coba Tadi udah ada saya yang spill, sebelum Bu, di kolom lanjut nih, komentar. ayo Ada yang spill. paling paling cepat nanti saya kasih apa namanya Udah ada, Bu, yang jawab, Bu. siapa Pak yang pertama? Dwi Putri Lintang dari Prodi Dia Akuntansi nggak itu. dia nggak bisa bisa ini nggak bisa apa namanya bisa bukan on cam atau mungkin voice boleh Mbak Dwi? Coba. Ya, halo Ibu. Halo, selamat siang Mbak Dwi. Posisi di mana Mbak? Mbak Dwi. Halo Oh, Ibu. Iya, sorry tadi nggak bisa. Eh, posisi lagi di kantor maksudnya di daerah mana? di Ragunan. Di Ragunan Oh, juga. Daerah di deket, Bu. Ragunan. Tetangga Iya, ternyata. Deket ah nih. rumah saya juga di Ragunan soalnya. Tetangga nih berarti. Berarti tahu dong Iya, apa alamat lengkapnya kampus Unsia tuh di mana sih? Tuh. di Jalan Harsono, Jalan Harsono berapa? Nomor berapa? nomor 1.
Nomor satu. Terus bawa belakangnya lagi apa? Kenapa? Sorry, Bu. Kecamatan, Oh, Ragunan kecamatan Pasar Minggu, Ragunan Karena Pasar satu Minggu, Jakarta tetangga, Bu. Selatan. Jadi Jakarta bisa Selatan. harusnya. Oke, baik. Nanti Mbak Dwi nanti hubungin admin ya. Mbak Dwi nanti dapat door prize khusus dari saya gitu Oke, ya. baik. Terima GoPay, kasih, GoPay Bu. boleh ya. Oke, thank you. Makasih Mbak Dwi. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, jadi izin teman-teman. Jadi selain kami, kampusnya tadi. Jadi secara online pengajaran kita memang online ya Pak ya. Nah, Betul. tetapi kita punya kampus. Nah, dan kampus ini terbuka buat teman-teman untuk hadir, untuk datang. Misalkan ada yang nanya, ini kampusnya online, kampusnya ada nggak sih gitu ya? Jangan-jangan kampusnya juga virtual nih gitu ya Pak Ik ya. Nah, monggo silakan nanti dibuktikan. Nanti Mbak Dwi tadi sudah tetangga kita ternyata di Ragunan. Jadi kita Sudah ada melihat langsung ada mungkin Bu Meta. kampus. Benar. Mm-mm. Ada kampus. Jadi kampus kita real, teman-teman. Ada 8 lantai. Begitu ada 2 tower. Kita ada di Menara Universitas Nasional karena kita adalah satu yayasan dengan UNAS, gitu ya. Jadi kita satu yayasan dengan UNAS. Kita ada menempati di satu tower di Jalan Harsono RM nomor 1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, begitu ya. Nah, kami juga apa namanya mengunjungi mahasiswa kita ya Pak dan juga mengexpand Betul. atau networking di luar negeri seperti misalkan ini mahasiswa kami di Taiwan. Kami juga mengalami apa namanya berkunjung ke sana begitu ya. Oke. Ini ini yang tadi saya sampaikan nanti mungkin nanti akan ada webinar khusus terkait dengan ini. Ini kerjasama kami dengan Pasar Kerja begitu dan juga pemagangan nasional ya Pak ya. Saat ini sudah dibuka ya. Nanti kita Mm-mm. akan juga open Betul. untuk itu informasinya. Dan kita juga banyak aktivitas lain, teman-teman. Jadi aktivitasnya nggak cuma tadi online. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di Jakarta, ada di Indonesia, atau ada di Jakarta Selatan, begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan seperti Unsia Festival, ada Disnatalis, begitu ya. Bahkan kita juga ada berbagi Ramadan, begitu ya. Dan juga kita mengunjungi daerah-daerah seperti di Jawa, kemudian di Kalimantan. Nah, kita berharap ketika informasi terkait dengan kegiatan kita offline gitu ya, teman-teman bisa waktunya bisa pas untuk bisa bergabung gitu ya, untuk bisa ngobrol dengan kita pada acara itu. Oke, jadi seminar-seminar internasional kita punya juga ada international professor begitu ya, atau teaching professor ya Pak Ik ya, teaching Betul sekali, professor Bu. dan juga ada seminar internasional yang nanti teman-teman bisa menambah pengetahuannya masing-masing. Oke, nah ini adalah ultimate-nya Pak Ik, karena semuanya pasti Wah, inginnya ke ini sini dia ya. gitu ya. Betul. Ya, betul ya, begitu ya. Jadi apa namanya? Salah satunya adalah graduation begitu. Jadi kami sudah meluluskan ada 4 angkatan saat ini. Angkatan yang terakhir kami luluskan di 879. Angkatan besok diperkirakan ada sekitar 1.000. Jadi teman-teman bisa bayangkan, alhamdulillah kegiatan ini berjalan secara hybrid. Jadi online dengan onsite. Jadi kami berharap bisa bertemu juga dengan teman-teman semuanya nanti ketika sudah selesai seluruh SKS-nya, bertemu dengan Pak Rektor, bertemu dengan Pak Ikwani, dengan saya dan dosen-dosen yang ada begitu ya dalam kegiatan graduation ceremony tadi. Oke, baik itu mungkin Pak dari saya nanti kelamaan nih nanti Pak Ikon Betul. belum Ini sampaikan nih lumayan gitu ya. lumayan merangkum kehidupan di Unsia ya, Bu, ya, sebenarnya ya. Tadi ya. Betul. Sekarang. Tapi saya bingung nih nanti layanan ke mahasiswa saya ngomong apa lagi nih. Berarti nanti Oke, sharing berarti, baik. Bu. Betul, betul. Ini sharing saja. Betul. Siap. Jadi nanti teman-teman terima kasih banyak sudah apa namanya sudah mendengarkan. Saya akan kembalikan ke atau sharing langsung ke Kaji ya. Kaji langsung ke Pak Ikhwani atau saya langsung ke Pak Ikhwani. Monggo silakan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan nanti bisa disampaikan di dalam grup, Bu. di dalam chat. Oke. Satu lagi Kaji, mohon maaf. Untuk grup WhatsApp Iya, Bu. begitu ya atau grup Prodi, tenang. Nanti teman-teman eventually akan mendapatkan grup resmi atau link resmi dari grup Prodi. Jadi nanti grup Prodi yang resmi hanya dari kami yang men-share. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin, monggo silakan. Tapi kalau grup resmi dari program studi ya Pak Ik ya, kami akan sharekan Betul. linknya dari program studi. Jadi program studi akan share link-linknya. Jadi teman-teman bisa bergabung dan juga tidak kehilangan informasi yang ada. Betul. Begitu ya? Sama Oke. izin Bu Meta. Tadi ya Mangga. kata-kata resmi ini ya Bu ya. Karena biasanya kalau tidak resmi itu ada penyusup teman-teman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke grup tidak resmi dan nantinya ada scammer di dalam grupnya. Biasanya seperti itu kejadian-kejadian yang pernah
menjadi pengalaman kami semua lah ya, Bu Meta ya, di Betul. setiap angkatan. Papa minta pulsa, mama minta pulsa gitu ya, Pak. Betul, dosen minta pulsa, warek minta Betul. pulsa gitu kan. Nah, oh, Hmm. satu lagi ya Pak ya, berarti tipsnya tadi ya Pak. Satu, cross check Hmm. ya teman-teman ya. Jangan lupa Betul, cross check, cek dan cross check. Jika ada hal seperti itu, kami sangat apa menggarisbawahi bahwa tidak ada eh, arahan, tidak ada apa namanya, tidak ada dosen ataupun tendik ataupun warek begitu pimpinan yang eh, melakukan, kami melarang betul melakukan misalkan permintaan untuk pengiriman pulsa begitu ya, karena satu dan lain hal seperti itu. Nanti misalkan betul. statusnya gitu kan ada mukanya Pak Ikhwan atau mukanya saya gitu ya, tolong di cross check dulu begitu ya, cross check dulu. Nanti kami akan sampaikan juga flyernya. Ada hotline kemahasiswaan untuk mengetahui Betul. apakah betul nomor itu nomor yang bersangkutan. Begitu ya Pak Ik ya? Betul sekali, Bu. Karena pengalaman itu hampir selalu terjadi di setiap angkatan mahasiswa baru. Seperti Betul. itu. Oke, siap. Saya kembalikan ke Kaji dulu ya. Kaji, silakan Kaji. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Meta atas pemaparannya tentang All About Unsia secara umum. Mungkin teman-teman di sini makin antusias setelah dapat pemaparan dari Ibu Meta dan kita lanjut sesi materi kita yaitu tentang layanan akademik dan informasi terkait administrasi akademik yang nantinya teman-teman akan membutuhkan ini sekali karena semua terkait tentang perkuliahan ada di akademik juga. Jadi maka akan yang akan terkait akademik yaitu yang akan disampaikan Oke, terima kasih Mbak Jihan ya yang sudah memberikan waktu kepada saya dan juga tadi Bu Dian Metarianti yang sudah membuka ya bagaimana tadi memperkenalkan Unsia yang mungkin teman-teman tadinya hanya melihat dari web atau medsos atau mungkin dari teman ya referral dan lain sebagainya. Ini baru tahu nih, oh ternyata tadi ya kegiatannya banyak banget nih. Sehingga tadi saya lihat di kolom chat itu wah udah mulai antusias nih dengan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Jadi tidak hanya berkuliah saja di Unsia itu tadi yang sudah seperti yang disampaikan Bu Meta, itu banyak kegiatan-kegiatannya. Bahkan banyak juga kegiatan yang Unsia itu mengirimkan. Tadi ada yang ke Korea, ada yang ke 3 negara ya Bu Meta ya. Waktu itu di Prodi Manajemen. Dan juga tadi SMT, di mana kita bekerja sama dengan pihak Kisia untuk tadi teman-teman berkompetisi di antara beberapa kampus besar di Indonesia untuk bisa diberangkatkan ke Korea. Dan alhamdulillah kayaknya di 2023 dan 2025 kemarin dari Unsia ada ya Bu Meta, perwakilan dari mahasiswa yang berangkat ke Korea selama kurang lebih 10 hari untuk mendapatkan tadi ya pelatihan-pelatihan dari eh, BIN-nya BIN-nya Korea gitu, Badan Intelijen Negaranya Korea, terus perusahaan-perusahaan teknologi dan lain sebagainya untuk tadi ya mengetahui bagaimana sih develop dunia teknologi khususnya dalam security di Korea saat ini seperti itu. Oke, izin ya, saya langsung saja untuk share screen sesi kita pada siang hari ini. Siang apa udah mau sore nih? Oke, sebentar. Oke, sudah mungkin terlihat ya. Hmm, oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Bentar. Oke, sudah mulai terlihat ya. Jadi ini mungkin saya namakan sebagai panduan sukses akademik, di mana nama sistem kita atau sistem pembelajaran itu adalah learning design process. Jadi di sini harapan saya teman-teman bisa memahami bagaimana alur belajar di Unsia secara daring namun tetap terarah ya. Jadi walaupun kita PJJ online daring, tapi tetap akan ada guiding atau akan teman-teman tuh di guiding oleh dosen ataupun tadi ya kegiatan-kegiatan di Unsia seperti itu.
Oke. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh, sebelum masuk ke perkuliahan, terus aturan-aturannya seperti apa. Tadi di awal slide itu ada namanya learning design process. Nah, learning design process ini kalau teman-teman lihat itu adalah rules keseluruhan ya, di mana eh, pembelajaran yang teman-teman lakukan nanti di dalam kelas LMS itu merupakan satu kesatuan, di mana awalnya rumusan itu adalah profil lulusan. Jadi misalnya teman-teman di prodi akuntansi itu ada beberapa profil lulusan kan ya, menjadi akuntan, terus kalau misalnya di informatika itu ada data scientist, terus ada network engineer dan sebagainya. Nah, dari rumusan itu diolah menjadi materi pembelajaran serta ditanamkan ke dalam metode pembelajaran, baik itu project based learning dan lain sebagainya, sehingga nyampailah ke teman-teman nih. Jadi dari dosen itu menyampaikan ke teman-teman itu sudah komprehensif ke dalam satu bundle materi pembelajaran di dalam satu semester, 16 pertemuan seperti itu. Mana nantinya di akhir setiap semester ya teman-teman akan menerima asesmen atau evaluasi ya atau ujian akhir seperti itu sehingga nanti kita bisa merumuskan oh teman-teman sudah menguasai dari mata kuliah tadi dan menjadi learning outcome sehingga disinilah esensi belajar di Universitas Berasia. Nah, LDP ini sendiri adalah rancangan siklus pembelajaran mahasiswa secara khusus yang sudah dirancang oleh tim kurikulumnya Unsia seperti itu. Jadi tadi simplifikasi ya. Jadi mulai dari profil lulusan hingga menjadi learning outcome itu sudah difikirkan dengan matang-matang. Nah, di mana di sini menggunakan metode dan tentunya strategi yang terarah untuk bisa mencapai titik akhir atau mencapai capaian pembelajaran akhir learning outcome tadi. Nah, untuk pembelajaran kita, semuanya terkait dengan kegiatan pembelajaran itu ada di pusat aktivitas Learning Management System. Yang tadi sudah di-spill juga oleh Bu Meta, akan ada pengenalan dan juga uji coba ya, atau trialnya teman-teman sebelum nanti depend sama aku, itu ada di sesi ke-6. Jadi saya harap sih teman-teman itu harus hadir lah untuk di sesi ke-6 untuk melihat bagaimana cara pengoperasional dan juga bagaimana cara menggunakan learning management system kita. Nah, jadi di Unsia sendiri, selain tadi kita siklusnya itu bernama learning design process, ada namanya penerapan self-paced learning. Di sini tentunya karena kita PJJ, kita punya suatu sistem pembelajaran di mana kita pembelajaran itu terintegrasi dengan learning management system. Jadi semua modul pembelajaran, baik itu bentuknya video, PDF, PPT, materi-materi lainnya, link, buku, e-book, dan lain sebagainya, serta kuis itu akan hadir di LMS-nya kita. Jadi teman-teman di setiap minggunya itu bisa melihat berbagai macam model materi pembelajaran yang tentunya sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil ya pada semester itu. Seperti itu untuk integrasi kita dengan LMS sehingga aktivitas teman-teman itu semua tercatat. Jadi teman-teman melihat materi, mendownload materi, mengikuti video conference seperti saat ini yang kita lakukan, terus menjawab kuis, melihat video, itu semua tercatat detail. Jadi misalnya kalau melihat video nih, misal teman-teman pernah buka analitiknya Google, nah seperti itu kurang lebih untuk laporannya. Jadi detail, teman-teman. Berapa lama misalnya Mbak Mas Budi melihat ini ya, melihat video itu terlihat. Berapa skornya itu terlihat. Berapa kali melihat materi itu terlihat. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika sudah mengakses materi, semua kegiatan teman-teman sudah terintegrasi di LMS kita. Nah, terus tentu dengan adanya self-paced learning ini kita mengembangkan modul dan materi itu yang everywhere, anywhere teman-teman bisa buka dan akses ya. Jadi semua konten itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi walaupun nih misal teman-teman saat ini semester 1 dan nanti di semester 2 teman-teman ingin mengakses kembali materi-materi di semester 1 itu teman-teman tinggal buka perkuliahan sebelumnya saja. Jadi semua perkuliahan teman-teman selama berkuliah dari semester 1 hingga selesai itu teman-teman bisa akses kapanpun dan dimanapun.
Walaupun tadi ya pencatatan administrasinya tetap pada semesternya, tapi untuk konten materi itu tidak dibataskan. Selama teman-teman masih menjadi mahasiswa Unsia, maka konten-konten baik dari semester 1 sampai semester saat ini, misal teman-teman di akhir, maka teman-teman bisa melihat seluruh konten pembelajaran di Unsia. Nah, terus feedback dan umpan balik. Nah, tentu ini ya juga ya sebagai ruhnya, di mana teman-teman diharapkan proaktif nih. Jadi misal di kelas teman-teman ada forum diskusi. Jadi disitulah biasanya dosen memberikan apa ya, melemparkan topik diskusi yang nantinya diharapkan teman-teman itu mengakses atau memberikan feedback di forum diskusi itu, sehingga nanti penilaiannya juga bisa ikut mengangkat ya, karena ada keaktifan di situ. Seperti itu. Terus penggunaan teknologi kolaboratif. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Bu Meta. Jadi di kita itu ada beberapa eh, tools lah ya yang digunakan untuk menunjang perkuliahan sesuai dengan prodinya. Jadi misalnya kalau saya di informatika kita ada GitHub Lab dan lain sebagainya yang bisa menunjang teman-teman untuk belajar. Jadi mau programming ada, terus AWS untuk cloud computing ada. Dan juga kita sempat kemarin di semester lalu di IoT itu, Internet of Things, itu kita berkolaborasi dengan profesor dari Korea. Jadi selama satu semester itu diisi oleh profesor dari Korea dan juga diberikan alat-alatnya. Jadi alat-alat IoT, sensor-sensor untuk dapat praktek langsung. Jadi dikirim ke Unsia. Jadi teman-teman yang waktu itu mengambil mata kuliah itu jadi bisa datang langsung atau dikirimkan untuk mendapatkan tools tadi. Tapi ini di semester lalu ya. Nanti kita lihat untuk semester ini kerjasama tadi diharapkan kita bisa lebih baik lagi karena itu feedbacknya lumayan bagus karena teman-teman bisa mencoba langsung dan juga mendapatkan ini ya insight menarik dari eh, profesor dari Korea seperti itu. Nah, tentu penekanan kita karena kita kampus online tadi ya, kalau dilihat dari kolom chat itu fleksibel 100% ini ya mempermudah teman-teman yang bekerja dan sebagainya. Maka penekanan kita itu ada di pembelajaran asinkronnya, teman-teman. Di mana penerapan ini nanti akan saya jelaskan di slide setelah ini bagaimana perbedaan antara sistem pembelajaran asinkron dan sinkron. Dan tentu ya compact di mana semua materi itu dipadatkan untuk dapat teman-teman pelajari selama 16 pertemuan atau selama satu semester perkuliahan. Nah, tadi sempat saya singgung bagaimana proses pembelajaran sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkron sendiri, teman-teman sudah merasakannya kali ini. Jadi kita diskusi dalam ruang Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya melalui video conference. Jadi teman-teman mengikuti proses pembelajaran di mana teman-teman selaku mahasiswa dan eh, mahasiswa yang lain serta dosen itu dalam satu framework yang sama, yaitu video conference. Nah, sedangkan tadi sempat saya singgung asynchronous learning. Ini adalah proses pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman itu belajarnya lebih fleksibel, anytime, anywhere. Jadi konten-kontennya itu ya sudah tersedia nih di sesi-sesinya teman-teman, di setiap sesinya. Jadi misalnya teman-teman nanti di bulan April, di hari pertama perkuliahan itu sudah ada semua konten sesi pertama dari mata kuliah yang teman-teman ikuti. Nah, di situ teman-teman bisa ikuti selama 1 pekan. Jadi tidak terbataskan kalau kita di konvensional itu ini ya tergantung SKS. Misalnya 2 SKS maka 2 dikali 70 misalnya. Gitu ya. Nah, sedangkan di Unsia dalam penerapannya itu kita bisa lakukan perkuliahan selama 1 minggu. Nah, nanti saya juga akan jelaskan seperti apa teknisnya. Seperti itu. Dan konten-konten ini yang mulai dari modul, video, kuis, bahkan ujian itu ada di LMS atau dilakukan secara asinkron tadi ya. Oke, nah ini perkuliahan di Unsia. Jadi kurang lebih menurut undang-undang ya, untuk sarjana ataupun bachelor degree itu ada di 8 semester.
Namun, tidak menutup kemungkinan teman-teman itu bisa menyelesaikan dalam 7 semester. Ini jika jalur reguler ya, 7 semester. Jadi, caranya teman-teman di perkuliahan semester 1 dan 2 itu sistemnya paket teman-teman. Jadi untuk eh, apa namanya mata kuliahnya itu sudah sesuai dengan bundling yang ada di kurikulumnya prodi. Jadi teman-teman nanti bisa lihat semester 1 itu biasanya 18 atau 19 SKS tergantung dari program studi. Terus di semester 2 masih sama. Jadi berapapun IPK teman-teman itu masih maksimal 19 SKS. Namun disinilah perbedaannya. Jadi ketika teman-teman masuk ke semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, tergantung tadi ya, pace-nya teman-teman masing-masing, itu teman-teman bisa menyesuaikan atau melakukan akselerasi sesuai dengan capaian IPK-nya teman-teman. Jadi misalnya, indeks prestasi teman-teman di semester 2 itu adalah 4 nih misalnya, maksimal. Maka teman-teman bisa mengambil mata kuliah hingga 24 SKS. Tentunya ini bisa mengakselerasi ya perkuliahannya teman-teman. Di mana seperti yang kita tahu untuk sarjana itu sesuai perundang-undangan dari Kementerian Pendidikan juga ya bahwa sarjana itu ditempuh sebanyak 144 SKS. Jadi itu possible dilakukan jika teman-teman mengambil 24 SKS atau 22 SKS di semester 3, 4, 5, 6, dan 7. Namun tadi jika IPS-nya atau indeks prestasi semester sebelumnya itu tidak bagus, maka nanti akan ada ininya, batasan, threshold yang berapa nih yang bisa diambil. Ada 24 paling tinggi tadi ya, 22, 20, dan 18 yang paling kecil. Jadi harapan kami ya teman-teman bisa maksimal dalam pembelajaran. Sehingga tadi ya tidak harus 8 semester, namun bisa 7 semester. Seperti itu. Nah untuk perkuliahan itu ada 4 tahapan utama. Jadi tahapan pertama itu adalah sesi tatap muka atau sesi pembelajaran selama 7 sesi atau 7 minggu. Yang kedua itu ada UTS. Yang ketiga itu masuk ke tahap kedua atau antara UTS dan UAS. Dan yang terakhir tentu ujian akhir semester. Di mana tahapan-tahapan ini semua dilakukan full asinkron. Jadi teman-teman tidak harus hadir nih ke Ragunan gitu kan. Walaupun tadi Mbak Dwi ya tadi ya dekat nih di sini, tapi tidak perlu ke Ragunan untuk ujian. Jadi cukup melakukan di LMS. Tuh, jadi semua ke aktivitas perkuliahan itu dilakukannya di learning management system kita. Maka dari itu tadi saya sampaikan, kalau bisa mengikuti nih proses asimilasi yang ada, yang sudah dirangkai oleh timnya Bu Meta tadi ya, dari sesi 1 saat ini hingga sesi ke-9 nanti, agar potongan-potongan informasi itu bisa teman-teman rangkai sehingga tidak ini lagi ya, tidak blank lagi. Bagaimana sih perkuliahan di Unsia? Gitu. Nah, tadi kita kembali bahwa untuk perkuliahan ada 4 tahapan, di mana tahapan pertama itu perkuliahan sebelum UTS, lanjut ke UTS, perkuliahan tahap kedua, dan yang terakhir UAS. Nah, untuk komponen penilaian itu ada 4, teman-teman. Cukup simpel kalau bisa dibilang ya, karena kita sudah padatkan di masing-masing pertemuan tadi, di mana komponen penilaian pertama ada sikap. Sikap itu bisa diambil dari kehadiran dan interaksi keaktifan teman-teman di LMS pada setiap pertemuannya. Terus yang kedua, tugas terstruktur. Ini biasanya ada di perkuliahan tahap kedua. Jadi di antara UTS dan UAS. Yang ketiga, tentu ujian tengah semester. Yang keempat itu ujian akhir semester. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir, oh ujiannya kayak ini nggak, Pak? Kayak konvensional nggak nih, dibatasin waktu 2 jam misalnya, atau 1 hari. Nah, ini juga fleksibilitas yang Unsia. Jadi untuk ujian itu full di 2 minggu, teman-teman. Jadi untuk UTS dan UAS itu 2 minggu pengerjaannya. Jadi nanti uh, selalu diberikan di hari Senin dan untuk deadline-nya itu selama 2 minggu hingga hari Minggu setelahnya. Jadi 13 hari pengerjaan. Jadi setelah tidak salah kalau teman-teman tadi bilang kalau Unsia fleksibel karena tadi ujiannya sendiri kita itu benar-benar membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman mengerjakan evaluasi atau asesmen di dalam rentang waktu pengerjaan tadi. Jadi walaupun fleksibel tapi tetap di waktu ya. Tapi jika kita bandingkan mungkin ini sangat sangat sangat
mengakomodir teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja atau ada kegiatan-kegiatan lain sehingga pengerjaan ujian yang biasanya pakai jam atau hari ini kita bisa lakukan selama 2 minggu per kuliah. Seperti itu. Nah, untuk absensinya, ya teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah ya, di mana absensi itu ada tiga ini ya, parameter ya biasa. Yang pertama tentu mengikuti instruksi pembelajaran yang dibawakan oleh dosen pengampu ataupun tutor, itu biasanya ada di kontrak kuliah pertama, teman-teman. Jadi biasanya dijelaskan seperti apa nih perkuliahan mata kuliah ini, seperti apa perkuliahan mata kuliah di akuntansi dan sebagainya. Apa apakah nanti bentuknya ada diskusi ya untuk ujiannya dan sebagainya biasanya akan dijelaskan sejelas-jelasnya di kontrak kuliah. Yang kedua, tentu dari instruksi tersebut kita melihat juga dari aktivitas. Jadi berdasarkan aktivitasnya teman-teman, teman-teman melihat materi, mendownload materi, berdiskusi di kolom komentar ya, kolom diskusi, terus mengikuti video conference, upload tugas mandiri, upload tugas terstruktur, terus mengerjakan kuis, akses link pembelajaran yang ditautkan di dalam LMS ya. Di luar dari materi-materi tadi, itu teman-teman akan mendapatkan presensi. Jadi teman-teman cukup lakukan aktivitas-aktivitas ini, teman-teman sudah dianggap hadir. Jadi teman-teman lihat ya tadi aktivitas-aktivitasnya itu melihat materi, mendownload materi, mengikuti diskusi, terus tugas, kuis dan lain sebagainya. Nah, yang Vicon ini atau tatap muka ini itu tidak diwajibkan atau tidak menjadi dasar absensi. Ini kalau bisa dibilang sunnah lah. Jadi teman-teman akan lebih baik untuk mengikuti, tapi tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Jadi sebagai supplementary materi, di mana biasanya kalau di Vicon ini kita bisa diskusi langsung ya, baik itu dengan teman-teman yang lain atau dengan dosennya terkait dengan materi-materi yang teman-teman pelajari. Dan ketika menghadapi problem di mata kuliah itu, teman-teman juga bisa langsung tanyakan di sesi Vicon. Gitu. Nah, ini untuk tadi ya, jumlah pengambilan paket KRS untuk semester 1 dan ke semester 2 yang akan teman-teman jalankan nanti di semester genap dan ganjil tahun ini, itu teman-teman masih sistemnya paket. Namun untuk semester 3 hingga selesai, itu teman-teman bisa mengambil maksimum hingga 24 SKS, tergantung dari indeks prestasi semester. Jadi ada dua ya, indeks prestasi semester dan prestasi kumulatif. Dan untuk parameter yang diambil itu adalah indeks prestasi semester. Jadi tergantung semester sebelumnya teman-teman mendapatkan IP-nya berapa nih. Bukan kumulatifnya. Bisa kumulatifnya 3,8, namun IPS sebelumnya kurang dari 3. Nah, itu menyesuaikan. Jadi paket KRS-nya juga itu tidak bisa maksimal 24 SKS. Walaupun tadi ya secara IPK 3,8. Tapi itu kan kumulatif 5 semester misalnya. Tapi di semester terakhir teman-teman ternyata 2,8. Itu hanya bisa mengambil 18 SKS. Itu. Nah, ini ya tadi ya. Bagaimana perkuliahan di Unsia yang tentu teman-teman sampai saat ini menganggap tadi ya fleksibel. Nah, ini tentunya hampir sama atau sesuai dengan ekspektasinya teman-teman. Namun, izinkan saya juga mengingatkan ya, walaupun kita fleksibel, tapi koridor ini juga masih ada hal-hal administratif yang dilakukan. Jadi, teman-teman tetap harus melihat materi di minggunya. Misal, teman-teman saat ini di posisi sesi pertama, teman-teman sibuk nih untuk dapat mengakses LMS di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, teman-teman akses di hari Senin dan Selasa. Itu tetap materinya bisa diakses. Atau videonya bisa diakses. Kuisnya bisa diakses. Namun, teman-teman tidak mendapatkan absensi atau presensinya. Jadi, presensi itu dilakukan di hari Senin. Jadi ketika Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu tidak ada aktivitas yang dilakukan di LMS, maka teman-teman dianggap tidak hadir. Jadi walaupun fleksibel minimal gitu. Biasanya ini kalau saya cerita atau apa ya diskusi dengan teman-teman mahasiswa itu biasanya mereka sempatkan 1-2 hari untuk melihat di tiap minggunya atau tiap sesinya. Misal di hari Rabu itu kan selalu
seluruh dosen membagikan materi. Jadi teman-teman akan mendapatkan 7 kelas di dalam satu sesi, misalnya di semester 1 itu ada materi di tiap-tiap mata kuliahnya. Nah, teman-teman bagi nih waktunya. Ah, nanti saya di hari Kamis atau hari Jumat itu saya akan mengakses tiga mata kuliah sehingga tidak menumpuk di satu hari dan teman-teman bisa tetap mengikuti ya materi-materi yang dibagikan oleh dosen pengampu. Dan tentunya nanti akan ada aktivitas-aktivitas lain seperti tadi diskusi dan juga mungkin tadi sesi sinkron ya di mana akan ada pertemuan langsung nih seperti saat ini yang kita lakukan antara dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, semuanya itu dilakukan di dalam 1 minggu. Tapi tentunya tadi ya 1 minggu ini panjang. Jadi harapan kami teman-teman bisa mengakses setiap sesinya agar tadi ya tidak ada presensi yang terlewat karena presensi itu nanti akan saya sampaikan bobotnya lumayan besar. Gitu. Nah, aktivitas yang kita utamakan adalah aktivitas asinkron, di mana teman-teman itu mengikuti dari LMS saja. Jadi semua aktivitas yang ada di LMS itu diikuti, itu sudah memenuhi presensi. Jadi tidak wajib untuk mengikuti sesi tatap muka atau tatap maya seperti ini. Jadi teman-teman prioritinya itu adalah mengikuti sesi yang ada di LMS. Nah, ini jenis materi pembelajaran yang tentunya akan teman-teman temukan ya di LMS. Khususnya nomor 1 sampai 6 itu akan selalu ditemukan. Jadi ada pengantar mata kuliah, handout, slide PPT, modul, dan video pembelajaran. Nah, untuk 7 sampai 12 ini itu adalah supplementary atau materi-materi pengayah. Jadi ada link web luar, eksternal video, digital library, virtual lab kalau di informatika, SI maupun teknologi informasi. Terus link e-jurnal, kadang bentuk luaran dari tugas ataupun ujiannya itu adalah ini ya tadi ya resume jurnal. Nah, maka teman-teman akan dibagikan jurnal-jurnal yang mungkin bisa menjadi panduannya teman-teman dalam belajar atau memperkaya materi yang teman-teman pelajari. Nah, ini standar keberhasilan perkuliahan. Nah, ini secara garis besar tentu ya tadi ya teman-teman mau dong bertemu langsung ya dengan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, terus Bu Meta ataupun Bapak Ibu yang lain ya dosen yang teman-teman anggap sebagai dosen favorit. Nah, itu akan teman-teman bisa temui ketika teman-teman lulus dan mengikuti acara wisuda ya. Nah, bagaimana sih standar mutu lulusan Unsia sesuai dengan surat keputusan rektor kita? Di mana yang pertama IPK minimal 2,5, teman-teman. Jadi kalau teman-teman IPK-nya di bawah 2,5, maka tidak bisa. Teman-teman harus perbaiki terlebih dahulu nilainya sehingga teman-teman bisa mengikuti atau teman-teman bisa menjadi lulusan universitas berhasil. Seperti itu. Yang kedua, nilai kelulusan di setiap mata kuliah itu adalah minimal C atau 2. Jadi C ya. Jadi kalau di bawah C tidak bisa. Namun jangan khawatir ya, deg-degan ya dengan wah kalau nggak C nggak lulus nih. Menang, nanti saya sampaikan bagaimana kisi-kisinya untuk teman-teman bisa maksimal. Terus nilai skripsi atau tugas akhir minimal B atau 3,00 bobot mutunya. Masa studi minimal paling cepat nih kalau reguler itu 7 semester dan paling panjang itu 2 kali lipatnya N kali 2 yaitu 14 semester sesuai dengan aturan undang-undang terakhir kita masih sama di mana 14 semester itu adalah batas untuk sarjana seperti itu. Yang keenam tadi ya sempat di-mention juga oleh Bu Meta adanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, salah satunya di sini, teman-teman. TOEFL, kalian, kalau di akuntansi itu ada Zahir kemarin. Jadi dimasukkan juga ke SKPI-nya teman-teman lulusan. Dan juga sertifikat-sertifikat lain yang teman-teman dapatkan selama berkuliah di Unsia. Jadi teman-teman ketika mengikuti kegiatan-kegiatan itu ada nilainya teman-teman. Ada rekognisinya di mana nanti akan bisa
recognize di SKPI tadi. Jadi tercantum nih nanti di surat keterangan yang akan dikeluarkan oleh Unsia seperti itu. Nah tadi bagaimana Pak caranya supaya bisa maksimal nih, jangan sampai ada mata kuliah mengulang. Nah teman-teman lihat ya, ada namanya angka mutu dan huruf mutu di mana C itu nilai angkanya 64 sampai 67. Jadi teman-teman cukup mendapatkan nilai 64, maka teman-teman lulus dari mata kuliah tersebut. Namun untuk tugas akhir pasti harus 71 ya, karena tadi minimal B. Jadi B minus juga tidak lulus. Ya, untuk tugas saya seperti itu. Nah, caranya tadi untuk mencapai nilai cukup, itu teman-teman perhatikan komponen penilaian. Adanya presensi, tiap pertemuannya itu ada nilainya, sehingga secara kumulatif 16 sesi itu 30% dari total penilaian, teman-teman. Nah, jadi nanti dibagi saja 16 pertemuan dari 30. Terus yang kedua itu ada tugas terstruktur itu 20%. Yang ketiga UTS itu 20%. Dan yang keempat UAS itu 30%. Nah, teman-teman bisa nih membayangkan kalau seandainya saya ingin maksimal, maka saya akan maksimalkan presentasi terbesar, yaitu presensi saya harus hadir nih tiap sesi mengikuti tadi ya sesi-sesi eh, di LMS, diskusi dan sebagainya, dan juga UAS nih tentunya, karena dua nilai ini 60% nih. Nah, setelah itu teman-teman memaksimalkan dengan mengerjakan tugas terstruktur dan juga UTS, sehingga tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan nilai A di tiap mata kuliahnya kalau mengerjakan empat komponen ini. Seperti itu teman-teman untuk tipsnya. Jadi saran saya teman-teman ikuti tiap sesinya, mengerjakan tugas. Walaupun teman-teman rasa teman-teman tidak menguasai nih, wah pusing dan saya kerjakan saja terlebih dahulu. Karena beberapa atau saya pribadi kalau saya sebagai dosen pengampu, saya akan melihat kegigihan atau melihat usahanya teman-teman dalam mengerjakan gitu. Ketika memang ada tugas dan mengerjakan, walaupun tidak benar semua, itu akan mendapatkan nilai tambah di mana teman-teman itu ya sudah mengikuti ya perkuliahan ataupun eh, mengerjakan tugas itu secara sungguh-sungguh itu sesuai dengan permintaan dari dosen pengampu seperti itu. Nah, ini pelaksanaan perkuliahan, teman-teman nanti masuk di semester awal, baik itu reguler, RPL, konversi, pindahan itu di semester genap. Dan masing-masing semester reguler, baik ganjil dan genap itu terdiri atas 16 sesi. Gitu. Sedangkan ada namanya semester pendek. Namun teman-teman sepertinya belum bisa karena syarat untuk mengambil semester pendek itu adalah aktif di dalam 1 tahun akademik. Jadi 1 tahun akademik maka ganjil dan genap di tahun tersebut. Sedangkan teman-teman masuknya di genap. Jadi belum bisa mengambil semester pendek. Tapi nanti di tahun depan itu teman-teman bisa mengambil semester pendek untuk akselerasi dan juga perbaikan nilai. Jadi misalnya teman-teman ada nilai yang kurang baik di semester itu, misalnya C ya, lulus, tapi kan teman-teman pasti nggak mau dong di transkrip "Ah, ada C ya. Nah, itu bisa diperbaiki di semester pendek. Nah, perbaikan semester pendek itu adanya di antara selesainya 1 kalender tahun akademik di genap dan juga sebelum dimulainya semester yang baru di ganjil. Jadi dia masuknya ke antara semester 2526 dan 2627 seperti itu. Nah, adapun syarat mengikuti perkuliahan semester itu adalah kewajiban administrasi keuangan. Tentunya teman-teman yang hadir di sini sudah menyelesaikan semua ya untuk semester ini. Jadi teman-teman sudah tinggal nanti melihat KRS-nya. Yang kedua, kewajiban administrasi akademik. Nah, untuk teman-teman reguler itu nanti sudah di-input nih oleh Prodi. Jadi biasanya teman-teman udah tinggal melihat aja nih, oh KRS-nya seperti apa. Namun untuk teman-teman yang konversi, pindahan, RPL, dan lain sebagainya di luar reguler itu mengisikan KRS secara mandiri. Nah, untuk eh, KRS mata kuliahnya apa nanti akan diinfokan. Jadi ada spreadsheet untuk teman-teman melihat mata kuliah apa yang diambil semester genap ini. Seperti itu. Nah, jumlah pertemuannya tadi ya, 16 pertemuan, 14 pertemuan perkuliahan, 1 kali pertemuan ujian tengah semester selama 2 minggu, dan ujian akhir semester selama 2 minggu.
Terus mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila sekurang-kurangnya 80% dari jumlah pertemuan pada semester yang bersangkutan. Jadi saya, harapan kami teman-teman aktif ya ketika berkuliah. Itu ada unek-unek tadi bisa ke konseling tuh, atau ada permasalahan perkuliahan bisa ke prodi, bisa ke kemahasiswaan, dan juga bisa ke sekretaris prodi. Jadi banyak nih. Nanti mungkin alurnya akan dijelaskan di sesi yang berbeda ya. Nanti bagaimana sih ketika teman-teman menghadapi tadi ya, masalah-masalah terkait dengan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Nah, kita lanjut ya ke cuti akademik dan dropout atau pemberhentian mahasiswa. Sebenarnya agak kurang ya kalau kita membahas hal ini, namun tetap harus saya sampaikan karena ini adalah proses administrasi ya, di mana nanti teman-teman pastinya biasanya akan bertemu dengan hal ini, di mana ketika teman-teman mungkin biasanya ada ini ya, ada problem, terus mungkin terkena musibah, kemarin misalnya ada yang tidak masuk rumah sakit untuk jangka waktu yang lama sehingga harus break semester, maka teman-teman boleh mengambil cuti. Nah, cuti itu maksimal 2 semester teman-teman di dalam satu kali studi. Misalnya teman-teman studi S1, maka maksimal 2 semester dan tidak boleh dilakukan dalam semester yang berturut-turut. Misalnya ganjil ini teman-teman cuti, maka digenap teman-teman harus aktif. Tidak boleh cuti di 2 semester berturut-turut. Nah, cuti ini sendiri wajib mendapatkan izin dari dosen pembimbing akademik dan juga persetujuan dari ketua program studi atau kepala program studi. Nah, jika teman-teman itu tidak mengurus cuti, maka teman-teman status akademiknya itu tidak aktif. Dan kalau tidak aktif ini adalah kerugian buat teman-teman karena akan mengurangi waktu studi. Sedangkan cuti ini tidak mengurangi waktu studi teman-teman tadi ya, di mana maksimal itu 14 semester, maka tidak mengurangi jatah tersebut. Sedangkan untuk nonaktif itu mengurangi jatah studi seperti itu. Nah, untuk dropout pemberhentian mahasiswa, nah ini jangan sampai ya teman-teman ya. Teman-teman itu berhenti secara tidak eh, hormat, dalam arti teman-teman masuk baik-baik ya, harapan saya, harapan kami teman-teman juga keluar itu ya adalah menjadi lulusan Unsia, tidak di DO atau diberhentikan. Nah, untuk pemberhentian mahasiswa itu ada beberapa kriteria, di mana yang pertama tidak memenuhi standar mutu lulusan. Tadi ya IPK minimal 2,5 dalam waktu 14 semester. Terus yang kedua melebihi batas waktu maksimal 14 semester. Ini sesuai undang-undang juga, di mana waktu studi sarjana itu adalah 14 semester maksimalnya. Yang ketiga, pelanggaran etika akademik. Ini banyak sekali pelanggarannya. Mungkin nanti akan teman-teman ada buku tersendiri atau nanti ada sesi tersendiri untuk kita bahas terkait dengan hal ini. Misalnya plagiasi, terus melakukan apa tindak kriminal dan lain sebagainya. Tentu ini adalah pelanggaran berat akademik seperti itu. Nah, ini alur pengajuan cuti. Tadi sempat disinggung oleh saya di slide sebelumnya, di mana teman-teman menghubungi dosen pembimbing akademik. Nah, mungkin saat ini teman-teman belum mendapatkan ya. Nanti biasanya di pertemuan awal, 1, 2, atau 3, itu teman-teman sudah melihat tuh adanya dosen pembimbing akademik di SIAKAD atau Sistem Akademik Unsia. Nah, nanti teman-teman selain LMS ada namanya SIAKAD. Nah, SIAKAD ini adalah proses administrasinya, teman-teman. Kalau LMS tadi proses pembelajarannya ada di situ, SIAKAD itu proses administrasi pengajuan cuti, terus melihat KRS itu adanya di SIAKAD. Nah, setelah itu akan dilanjutkan proses ke biro akademik dan juga melakukan pembayaran administrasi cuti di keuangan. Nah, batas waktu studi tadi sudah saya sampaikan ya. Intinya teman-teman kalau ada masalah itu curhat tadi ke kemahasiswaan, ke konseling, ke sekprodi, ke kaprodi, atau ke kami di akademik. Jadi nanti jangan pasif itu walaupun kita online, daring, teman-teman diharapkan aktif. Nah, teman-teman tadi ya pembimbing akademik ini adalah yang akan membimbing teman-teman di pengisian KRS dan juga tadi kegiatan-kegiatan akademik. Biasanya menyampaikan informasi terkait dengan jadwal perkuliahan dan sebagainya. Namun, teman-teman tentu
harapannya tidak hanya disuapi, tapi teman-teman proaktif juga untuk mencari informasi perkuliahan. Itu. Nah, ini layanan pada Biro Administrasi Akademik. Nah, nanti teman-teman biasanya di tahapan perkuliahan tahap kedua menuju ujian akhir itu teman-teman sudah bisa melihat data teman-teman di PDDikti. Jadi teman-teman bisa tuh melihat, oh misalnya ini ada Rosmini Universitas Berasia, prodinya apa. Nah itu teman-teman bisa lihat di perkuliahan tahap kedua nanti. Jadi biasanya di tahap pertama kita kumulasi terlebih dahulu, kita cek dulu, baru nanti kita laporkan ke PDDikti. Terus ini surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang membutuhkan itu bisa bersurat ke akademik atau beremail ke akademik untuk dibuatkan surat keterangan mahasiswa aktif. Oke, siap. Mungkin segitu ya teman-teman untuk materi nih dari saya nih di akademik. Jadi harapannya teman-teman sudah ada gambaran ya bagaimana sih sistem perkuliahan di Unsia. Terus tadi ya tips-tips singkat terkait dengan bagaimana mendapatkan nilai sehingga bisa lulus dengan inilah ya, dengan cepat ya tadi ya di 7 semester jika reguler di bawah dari 8 semester seperti itu. Baik, seperti itu Mbak Kak Jihan ya dan Bu Meta izin. Baik, terima kasih Pak Ihwani atas materinya yang sangat insightful ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa menjalankan perkuliahan dengan lancar setelah mendapatkan arahan dari Pak Ihwani ini. Nah, baiklah teman-teman. Pasti dari teman-teman sudah mulai punya banyak pertanyaan nih di kepalanya. Ada yang bertanya mungkin terkait unsianya atau terkait pembelajarannya atau ada hal-hal yang membuat teman-teman penasaran. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan boleh juga menuliskan di kolom chat ya teman-teman. Nanti untuk di kolom chat akan dibantu oleh admin menjawabnya. Eh, kita prefer untuk yang on cam dan raise hand ya Pak, Bu. Siap. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya. Izin yang bertanya itu Halo, iya dengan kakak siapa? saya diantar aja dari kantor pajak Gapil 1 bertanya mahasiswa baru semester 6 tahun 2025-2026. Halo Kak, boleh on cam dulu? Halo, sudah kelihatan Pak belum? Nah, oke. Baik, boleh Kak. Iya, izin bertanya di kurikulum atau kalender akademik ya, Mhm. itu dijelasin bahwa untuk pengambilan SKS di semester 1 itu 18 sampai 19 SKS ya. Betul. Semester 1 dan semester 2. Terus yang pertanyaannya kan di hasil konversi alih kredit itu tetap itu saya itu semester 20 SKS dan semester 2 itu 23 SKS. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Mohon maaf Kak, sebelumnya tadi Oke, agak terputus kata-katanya. Boleh aman diulangin yang di aman akhir? Kak Jihan. Kayaknya saya udah Oh, menangkap maksudnya. oh oke boleh, siap. Oke, langsung saya Jawab ya jawab Pak. Mas Adi ya. Jadi tadi untuk aturannya 18 atau 19 SKS itu untuk yang reguler, Mas Adi. Jadi untuk yang RPL, konversi dan lain sebagainya itu tidak mengikuti aturan tersebut. Makanya nanti akan ada sesi tersendiri itu dan akan kita jelaskan lebih rinci sih, Mas Adi ya. Tapi tidak perlu khawatir gitu. Oh, kok di mapping ya di kesepakatan yang sudah dibuat oleh teman-teman dan juga ini ya tim dari konversi prodi itu kok beda nih dari
pemaparan Pak Iwani. Nah, itu tidak perlu khawatir. Jadi untuk KRS-nya mungkin yang ada yang 20, 22 dan lain sebagainya itu tetap bisa dilakukan sesuai dengan mapping gitu. Mas Baik, Adi, Pak. Terima kasih. siap. Tapi untuk reguler tetap tadi di semester 1 dan 2 18 atau 19 SKS. Oke, sudah terjawab ya, Kak Adi. Baik, ada Kak Andika. Boleh on cam, Kak. Silakan bertanya. Ini sebenarnya Kak Bu Andika, Meta kayaknya. untuk Mas Andika ini pertanyaannya enak dijawab oleh teman-teman mahasiswa ya Bu Meta ya. Di Hima nanti atau di organisasi Ormawa itu ya. Karena ini kan POV-nya dari teman-teman mahasiswa nih. Ada nggak nih kendala-kendala nih untuk menjalani perkuliahan yang by system tadi? Karena kalau kita sebagai tutor, dosen, ya sebenarnya selama ini tidak pernah ada kendala ya Bu Meta ya. Udah hampir tahun ke-6 Unsia itu ya Iya. tadi ya hampir 10.000 mahasiswa itu merasakan zero komplain lah terkait dengan sistem. Hmm, mungkin ya Oh, biasanya maksud Bapak yang pertanyaan Mas Andika ya? Andika iya Alamsyah. Ya, mungkin betul. boleh Oh, dijadikan yang penanya ya, Bu. Penjawab ya, Bu. Dari kakak-kakak mahasiswa, mungkin ada yang mau menjawab, nanti dikasih hadiah. iya, Oh, iya, ada yang iya. hadir kajian. Tadi sudah ada Kak Dewi Lintang, satu yang pertama yang menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan terkait Unsia di mana lokasinya. Mungkin Hmm. yang dari Kak Andika ini ada teman-teman dari mahasiswa yang ingin share tips. Itu nanti Kak, sabar. Nggak Oh, semuanya nanti, kita, Bu. nggak semuanya kita share di sini. Nanti kalau semuanya berarti nggak ada lagi nanti. Betul, Sabar, betul. tenang. Makanya Oke. Satu-satu, satu-satu. tadi Iya, akan ada sesinya sebenarnya pertanyaan Mas Andika ini betul. Supaya sebenarnya nanti mahasiswa bisa balik lagi mengikuti. untuk ikutin webinar ya. Sebentar saya Oke. izin Oke. tutup dulu ini. Baik. Dan Mungkin POV-nya bisa juga menjawab yang harus pertama dulu dari ya, Pak. mahasiswa. Ini ada Ya, dari Kak Christian. oke. Apa pertanyaan Terkait kajian? untuk mendapatkan surat Surat keterangan telah keterangan. dinyatakan lulus menjadi Ya, mahasiswa, bagaimana ya? Apakah diperlukan karena diperlukan untuk penerbitan surat izin oke. kerja. Mungkin dari Kalau tempat kerja. surat PMB keterangan ya. lulus itu PMB. Jadi teman-teman kan ada Mm-mm. nomor Hubungi adminnya kontaknya. ya. Betul. Itu silahkan bisa menghubungi. Insya Allah langsung ini ditanggapi nanti. Adapun tata Betul. caranya nanti akan disampaikan oleh tim bias. Iya. Ini biasanya Oke. untuk ini ASN ya Bu ya, Bu Menta. Betul. Dan Betul sekali. kita sudah tahu dan sudah paham terkait dengan hal ini. Jadi silakan dapat menghubungi admin saja. Mungkin bisa ke Kaji ada admin dari Mas PMB Adam, ya, Bu, Kaji. untuk terkait surat keterangan lulus ya. Mhm. Ya, lulus menjadi Oke. mahasiswa kan ini. Gimana, Betul. Bu? Yang Mas Adam, Kaji. Oke, baik. Dari Kak Adam. Untuk izin bertanya, Pak, Bu, untuk mahasiswa baru yang reguler di semester 1, SKS yang diambil apakah bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri atau di awal akan ditentukan terlebih dahulu? Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Betul, Iwani, tapi Kak nggak apa-apa. Adam. Mungkin saya sounding ulang, barangkali Baik, terlewat ya tadi lagi Pak. ke toilet kali, atau lagi ada kegiatan Betul. lain sehingga Lagi terskip nanya itu, informasinya. Pak. Lagi Hmm? nanya grup WhatsApp, Prodi. Gitu. Jadi untuk Semangat banget ya. teman-teman yang reguler itu nanti diambilkan oleh prodi di semester 1 ya. Nanti teman-teman tinggal melihat saja nih si akadnya gitu. Tapi untuk yang tadi ya konversi RPL itu menyesuaikan dari mapping. Karena teman-teman kan sudah ada nih hasil mapping yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati antara teman-teman dan juga prodi. Nah, nanti silahkan disesuaikan dan mengisi mandiri di si akad kita. Namun untuk teman-teman reguler itu sistemnya paket dan itu ada di peta kurikulumnya prodi di semester 1 semuanya diambil, semester 2 itu semua mata kuliahnya diambil. Nah, yang membedakan itu di semester 3 dan selanjutnya di mana memang di prodi itu biasanya udah dipaketin 18 SKS 18 SKS. Namun teman-teman bisa akselerasi dengan mengambil SKS lebih selama
IP semester sebelumnya itu memenuhi untuk mengambil lebih seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, maka teman-teman jika mendapatkan IPS 4, maka teman-teman bisa mengambil hingga 24 SKS. Kan gitu. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, karena belum ada yang raise hand kembali nih. Kita move ke chat dulu. Eh, Pak, izin untuk sertifikat TOEFL, apakah ada kriteria minimal skornya atau sertifikat keahlian lain seperti apa ya? Boleh dijelaskan mungkin Pak Ikhwani kriterianya? Masih on, masih mute Pak Ik. Masih mute. Pak, masih mute Pak. Oh, oke, baik. Saya padahal udah panjang tuh tadi ngomong. Jadi untuk TOEFL ataupun sertifikat profesi, prestasi dan lain sebagainya yang teman-teman dapatkan selama berkuliah di Unsia itu tidak ada nilai minimal. Jadi teman-teman mendapatkan misalnya TOEFL 450, ya itu bisa dimasukkan atau diinput ke dalam surat keterangan pendamping ijazah sebagai tadi ya tambahan listing prestasinya teman-teman lah atau kegiatannya teman-teman di luar dari transkrip nilai yang sudah di diaturkan di kurikulum prodi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kita move ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini bisa dijawab sama Ibu Meta nih, Bu. Izin bertanya, jika ada kegiatan aktif offline dari Unsia, bagaimana untuk mahasiswi dan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut, Bu? Mungkin apakah ada HTM tambahan atau bagaimana, Bu? Oh gitu. Eh, Biasanya sih kita nggak ada ya. Kita biasa kalau ngadain acara free for Iya. everyone, yang terutama sivitas akademika kita ya. Bahkan udah free, dapat makan gitu ya Kak Ji ya, Pak Iki ya. Iya. Kalau nggak puasa ya, tapi kalau puasa ya jangan gitu kan ya. Oh nanti kita mau ada itu juga buka puasa. Nah nanti makanya satu tipsnya adalah eh, jangan lupa follow apa namanya sosial Instagramnya media kita Unsia ya. dan Follow TikTok. sosial media. Kemudian yang kedua lihat lagi ya Pak Ik ya, Kaji ya, Mm-mm. apa namanya berita-berita di grup WhatsApp official Oh, kemahasiswaan batch 12 begitu ya. Kemudian yang ketiga ketiga apa lagi ya tipsnya ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi. Lalu bertanya sesat di jalan, tapi tetap juga harus bisa keep up dengan informasi yang ada. Itu sih Kak Ji. mm. Oke, semua kegiatan kita share ya Bu ya untuk Betul, betul. itu di grup Baik itu batch yang nanti online ataupun yang kakaknya offline bisa, ya. iya nanti kakaknya bisa langsung pokoknya aktif terus deh di grup batch biar bisa ikut kegiatan kita dan tidak ketinggalan informasi. Betul, Ada, betul, betul. wah ada yang bertanya tentang beasiswa nih Bu. Mana, mana, mana. Saya kan ikut lewat pendaftaran beasiswa akademik dan itu dapat potongan 50% untuk semester awal. Kalau semester berikutnya apakah kemungkinan akan dapat kembali, Bu? Eh, yang pertama adalah beasiswa akademik mahasiswa baru. Mohon izin, itu memang diberikan hanya satu kali ketika di awal. Namun jangan khawatir, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa mahasiswa aktif dari jalur akademik dengan IPS minimal 3,8, teman-teman. Nah, ini biasanya kita open untuk minimal semester ketiga. Jadi kita melihat bagaimana teman-teman bisa aktif dulu begitu ya untuk bisa kuliah di Unsia. Kemudian pada semester 3 boleh tuh apply untuk beasiswa mahasiswa aktif kita. Nah, nanti beasiswa itu akan dapat saya lupa portionnya begitu ya, kalau tidak salah antara antara 1 sampai 1,5 juta begitu ya untuk potongan biaya kuliahnya. Tapi nanti mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Artinya beasiswa di usia tuh sangat banyak. Pertama beasiswa mahasiswa aktif, kemudian ada juga beasiswa mahasiswa baru begitu ya. Kita juga sudah terdata di KIP begitu ya, Kak Ji ya. Jadi kita menerima juga Oke. beasiswa KIP, juga ada beasiswa Basnas, kemudian ada juga beasiswa beasiswa apa Kak Ji? Beasiswa untuk program-program sekolah begitu ya. Kita juga banyak dan juga kementerian. Biasanya kita ada beasiswa-beasiswa tersebut.
Satu semesternya 3 juta. Betul sekali. Apa tuh? Siapa tuh? Satu semester 3 juta tanpa ada biaya tambahan yang lain kecuali ya Pak Ik ya. Apa Pak Ik? Biaya formulir sama kemudian nanti ya ketika Kalau kalau ada semester antara, Bu, kalau tadi ngambil ada semester biaya antara, lain. betul. Tapi tidak Semester antara nanti diwajibkan. dijelaskan kembali. Mhm. Mm-mm. Oke. Sama tidak termasuk itu apa biaya wisuda ya teman-teman ya sama TA ya. Tapi 3 juta insya Allah mudah-mudahan sudah sangat affordable mudah-mudahan dan bisa dicicil ya Pak I ya. Kaji ya. 3 kali ya. Bisa Dicicil tiga 3 kali, Bu. kali. Oke. Hmm, Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan Oke. berikutnya. Mungkin ini bisa dijawab sama Pak Iwani. Untuk mengambil SKS lebih minimal IPS-nya berapa, Pak? Oke, siap. Ini udah semangat banget nih Mengambil lebih kuliahnya nih, Pak. Mau ambil lebih di semester lebih semester 3 ya berarti ya SKS nanti lebih. ya Iya. untuk teman-teman yang reguler itu di atas 3 teman-teman. Jadi kalau IP di atas 3 itu bisa mengambil 20 SKS. Kalau 3,5 itu 22 SKS. Nah, kalau 4 itu 24 SKS seperti itu. Jadi nanti mungkin akan kita ini lagi singgung lagi ketika pen sama aku. Tapi teman-teman diharapkan tadi ya udah tahu nih dari mapping tadi ya apa namanya huruf mutu dan nilai mutu tadi ya. Ketika teman-teman IPK-nya 3, maka teman-teman bisa mengambil hingga 20 SKS. 3,25, mohon maaf, 3,25 itu 22 SKS dan 3,5 itu 24 SKS. Nah, berarti udah Hmm. kebayang ya nilai seperti apa yang teman-teman harus capai jika ingin mengambil 24 SKS. Seperti itu. Jadi minimal IPS-nya 3,5 tuh tadi. Seperti itu ya. Terus tadi juga itu ya Pak Ik ya. eh, Hmm? Minta tolong tidak jangan ada nilai D teman-teman. Karena kalau ada punya nilai D, Betul. kalian nggak bisa ngambil skripsi atau Tidak TA ya, tugas akhir ya. betul sekali. Itu harus Betul. diwaspadai. Kalau teman-teman Hmm. mau nanti beasiswa masuk aktif, minimal 3,8 IPS-nya untuk yang jalur akademik. Tapi kalau misalkan teman-teman ada prestasi di luar jalur akademik itu juga bisa. Bahkan kalau teman-teman misalkan influencer, YouTuber dengan jumlah followers atau pengikut yang tertentu, itu juga bisa apply juga untuk beasiswa sosial media ya Pak Ik ya. Bahkan ada Betul. juga beasiswa pesantren. Oh, kita banyak banget beasiswanya. Beasiswa pesantren, kemudian ada juga beasiswa satu satu desa satu sarjana. Wah, keren tuh ya. Sama beasiswa kemarin yang dinas pendidikan. Ada juga Nah, beasiswa KKI, begitu ya untuk teman-teman KKI tuh. Dan juga ada apa namanya benefit-benefit untuk teman-teman misalkan yang masuk dari kementerian begitu ya. Kan itu ada betul, benefit betul, khusus sendiri ya terkait dengan itu ya. betul. Pokoknya di Unsia banyak nih benefitnya ya Pak ya. Ini berarti harus lihat rekaman lagi, Bu. Ini takutnya Betul. lupa nih, karena banyak banget tadi yang disebutkan oleh Bu Menta. Saya aja kalau nggak saya inget-inget tadi lupa, Bu. Seperti itu. Oke. Oke, kita Ada yang penting gak, Ji? lanjut ke berikutnya ya, Bu. Mungkin untuk dari Kak Ahmad Farid Firdausa terkait jurusan Prodi TI karena minat tapi belum dibuka katanya. Nanti akan dijelaskan ya, Bu, di sesi berikutnya terkait pengenalan Prodi. Jadi jangan lupa join webinarnya untuk Ya. bisa mengetahui lebih detail terkait Prodi TIK. Kalau untuk magang juga nanti akan ada sesinya sendiri ya, Bu? Atau gimana? Ya, nanti di Prodi. Tapi menurut saya Oke. ada satu pertanyaan juga penting untuk dijelaskan Pak Ikhwani, Kak Ji, dari Mas Sofyan, untuk Ya. menjelaskan ulang perbedaan sinkron dengan asinkron terkait dengan presensi. Ini penting ya teman-teman ya, karena Oke, rata-rata siap. teman-teman adalah pekerja, kerja sambil kuliah begitu ya. Jadi mohon ini dapat dipahami agar apa namanya dapat dijelaskan. Nanti Pak Ih akan apa namanya menjelaskan secara detail. Tapi bedanya adalah asinkron dengan sinkron. Tadi sudah saya sampaikan di atas adalah kalau asinkron, teman-teman bisa akses LMS kita ya Pak Ih ya, dalam satu sesi perkuliahan, yaitu 1 minggu perkuliahan, dari hari Rabu sampai hari Minggu, begitu ya, Betul. kapanpun, dimanapun kalian berada. Itu adalah untuk asinkron. Jadi kalau misalkan Mas Sofyan, misalkan dari hari Rabu sampai hari Minggu punya waktu senggangnya, gitu ya, itu misalkan saat makan siang,
atau mungkin saat makan malam pulang dari kantor begitu ya Pak Ikhwani ya. Itu boleh kemudian bisa dicicil begitu ya. Tapi kalau teman-teman itu adalah tipenya saya maunya fokus di akhir gitu kan ya. Beberapa program studi, beberapa subjek, kemudian nanti di hari Senin, sorry Sabtu atau Minggu, nah saya luangkan nih waktu nih, misalkan 1 hari begitu untuk kemudian lihat materi, boleh, selama tidak lewat dari 1 minggu itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kami bilang seperti itu karena supaya nanti biasanya di hari Senin atau Selasa, biasanya ada kan ditarik absensi. Nah, kalau misalkan sudah ditarik absensi, teman-teman belum melakukan aktivitas perkuliahan, maka itu akan dinyatakan sebagai alfa. Nah, itu kan sayang, karena absensi ini bobotnya itu kalau nggak salah punten Pak 30% bukan ya? 30% Bu Meta. Jadi tadi Cukup besar. betul. Jadi Nah, sebenarnya silakan Pak I. jadi concernnya Mas Sofyan dan juga teman-teman yang lain itu eh, mungkin khawatir ya, kok ada eh, langsung dan asinkron ya atau sinkron dan asinkron. Nah sebenarnya untuk sinkron itu tidak masalah untuk tidak diikuti. Jadi itu adalah supplementary atau tambahan di mana teman-teman itu bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu dosen dan juga bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Namun yang menjadi penekanan untuk presensi atau absensi itu ada di kegiatan-kegiatan asinkron atau kegiatan tidak langsungnya atau yang ada di LMS selain video conference. Jadi ada kuis, ada materi, video. Nah, itu yang teman-teman ikuti atau pelajari ya. Dan ini yang menjadi absensinya teman-teman di tiap pertemuan. Dan pertemuannya itu tadi tidak hanya di 1 hari. Teman-teman terbuka nih sesinya selama 1 minggu di hari Rabu hingga hari Minggu. Teman-teman mau mengakses di antara hari Rabu sampai hari Minggu itu masih diperbolehkan dan dicatat administrasinya. Yang nantinya akan secara akumulasi di diabsenkan oleh dosen itu di hari Senin dan Selasa. Jadi kenapa sampai Minggu? Karena Senin dan Selasanya itu adalah ininya ya rekap rekap absensi mingguannya. Jadi teman-teman sebisa mungkin, sesempat mungkin harus menyempati melihat materi di hari Minggu maksimal ya. Jadi tadi kalaupun Rabu tidak bisa, ada kesibukan hari Kamis. Hari Kamis tidak bisa, masih ada hari Jumat. Hari Jumat tidak bisa, masih ada hari Sabtu, teman-teman. Jadi nggak ada alasan nih, wah saya kerja Pak, kan nggak mungkin kerja dari Senin sampai Minggu kan ya. Pasti akan ada hari libur atau waktu senggang. Betul. Teman-teman bisa tuh buka-buka waktu istirahat ya Bu Meta ya. Jadi kan Lewat teman-teman HP yang juga bisa kan Pak? Nah, betul lewat HP nanti di aplikasi bisa. betul di aplikasi bisa. Bahkan kalau mungkin ada teman-teman kita ya Pak, mahasiswa-mahasiswa kita yang mereka kerjanya tuh luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang ada di luar negeri begitu ya. Apa mungkin juga di dalam negeri. Contoh misalkan izin mahasiswa saya di Taiwan itu kerjanya Pak itu di shift malam gitu ya. Shift malam. Jadi Betul. dia tuh bekerja dari jam 9 malam begitu ya sampai besok paginya lagi begitu ya. Nah, pulang tidur begitu kan ya. Nah, bangun sebentar, nah itu kemudian dia akan coba buka-buka dari LMS yang ada. Pak Is, punten, mungkin bisa di-highlight satu. Aktivitas perkuliahan itu yang terdetek absen itu berapa apa saja, mohon izin? Oke, mungkin sambil saya share lagi kali ya Bu Meta. Jadi Supaya nanti tadi teman-teman memahami ya. Jadi ketika betul. misalkan buka LMS nih teman-teman, apa yang dilakukan nih? Yang sehingga Nah, dibilang sebagai aktivitas perkuliahan untuk jadi, terdetek untuk nah absen. ini, jadi absensi teman-teman atau absensi mahasiswa itu ada di aktivitas-aktivitas ini. Jadi melihat materi, Bu Meta, mendownload materi, mengikuti diskusi. Vicon ini tidak termasuk. Jadi Vicon ini adalah tambahan ya teman-teman ya. Jadi setiap kegiatan ini tercatat sebagai presensinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti semua kegiatan ataupun minimal 3 kegiatan nih, misalnya viewing, download, dan diskusi. Jadi teman-teman mengerjakan aktivitas-aktivitas ini dan tentunya nanti dosen itu akan melihat teman-teman. Jadi tidak tidak serta-merta teman-teman hanya mengikuti misalnya diskusi saja, tapi lupa nih untuk melihat video.
itu tidak serta-merta tidak diabsenkan. Pasti dosen akan melihat, oh aktivitas teman-teman memenuhi nih, nanti akan diabsenkan atau diberi presensi hadir seperti itu. Jadi semua kegiatan yang ada di LMS itu diikuti saja atau dilakukan saja. Nanti reportnya itu lengkap teman-teman. Jadi di halamannya dosen atau tutor itu bisa ngeliat tuh, oh misalnya Mas Alexander nih di sini sudah melihat materi 3 kali dalam minggu ini. Ya kan hitungannya per minggu ya teman-teman, bukan per hari ya, per sesi. Jadi jangan khawatir, oh enggak hari Rabu dibagikan, hari Rabu absen, enggak. Jadi teman-teman hari Rabu dibagikan materi, hari Seninnya yang diabsen. Jadi selama 5 hari ini ya, teman-teman bebas memilih hari, memilih tadi ya aktivitas apa yang teman-teman ingin lakukan. Yang saya rekomendasikan mengikuti semua aktivitas karena kan setiap aktivitas itu memiliki bobotnya sendiri-sendiri. Seperti itu sih, teman-teman. Oke, baik. Mungkin bisa jawab dari yang YouTube juga kali ya, Pak. Bu, Boleh, boleh, karena boleh. kita ada live streaming di Ya, YouTube juga. Ini ada pertanyaan juga di YouTube, yaitu apakah pada perkuliahan bisa request materi di luar materi yang ada dari informatika nih, Pak? oke. Apakah Nah, ini bisa? Bu Meta ya, perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Jadi nomenklatur mahasiswa itu ya teman-teman tuh tidak harus kayak disuapi materi di dalam kelas. Teman-teman boleh sangat direkomendasikan untuk malah mengeksplor. Misalnya tadi informatika, teman-teman exciting dengan teknologi yang baru, misalnya gimana sih AI, machine learning dan lain sebagainya. Oh, tapi kalau ngikutin kuliah adanya di semester 5 6 nih. Kan nggak mungkin dong teman-teman nunggu. Sedangkan dinamika untuk perkuliahan di ilmu komputer itu cukup cepat ya perubahan-perubahannya. Nah, teman-teman bisa mempelajari sendiri atau teman-teman pelajari di luar perkuliahan. Nanti di sesi perkuliahan teman-teman coba tanyakan atau coba berdiskusi. Jadi biasanya kalau memang topiknya itu sesuai dengan peminatan atau sesuai dengan keahliannya Bapak Ibu dosen, itu nanti akan terjadi diskusi yang menarik. Teman-teman. Jadi eh, di situ perbedaannya antara siswa dan mahasiswa di mana teman-teman itu diharapkan tidak hanya mengandalkan materi yang ada di kelas. Gitu. Ya teman-teman sangat dianjurkan untuk mencari. Bahkan ada namanya dulu ya Kampus Merdeka, kalau sekarang namanya Kampus Berdampak. Teman-teman itu dibebaskan untuk mengikuti kegiatan di luar perkuliahan dan ada konversi nilainya. Ini mungkin khusus yang reguler ya, karena kalau yang pindahan kan tentunya waktunya nggak cukup ya untuk mengikuti hal ini. Nah, untuk yang reguler misalnya di semester 5 dan 6 itu ingin melakukan kegiatan eh, bekerja sama dengan kementerian. Misalnya ada kementerian kalau dulu namanya MBKM, itu teman-teman ikut MBKM flagship, itu selama 1 semester meninggalkan perkuliahan. Jadi perkuliahan itu dikonvert nilainya dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti di MBKM flagship seperti itu. Nah, ini eh, apa ya dunia perkuliahan yang mungkin nanti teman-teman akan temukan seiring berjalannya waktu. Jadi kenikmatan-kenikmatan berkuliahnya itu akan muncul setelah teman-teman merasakan ya langsung. Seperti itu kajian dan juga Oh, pertanyaan dari YouTube ya. Ya, iya, terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin terakhir nih, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Iwan yang bisa dijawab sama teman-teman mahasiswa baru. Mungkin ada satu pertanyaan aja, Pak. Nanti dapat apa Kak kalau dapat Terkait terkait ini nih, Pak, yang Bapak jelaskan, presentasi dan materi yang telah Bapak sampaikan. Dapat GoPay dari Ibu Meta, teman-teman. Wah, kalau kalau dari Pak Ikhwani berarti Pak Ikhwani yang kasih harus ya. itu agak-agak Gitu ya. keringetan saya Bu jadinya Bu. Enggak Boleh benar-benar mungkin benar. satu Teman-teman berarti pertanyaan, dapat GoPay Pak. ya. Iya. Oke, silakan Oke, Pak I. Terkait materi ini, Pak, untuk oke, menutup sesi mungkin kita pada hari ini. uh, mungkin ini mudah-mudah aja nih sebenarnya, Bu Meta, Kak Jihan. Jadi kan tadi ada komponen penilaian nih. Nah, coba sebutkan komponennya apa saja dan berapa persentasenya. Raise hand Oke. ya, Kak Ji. Raise hand Betul. dan on cam ya, teman-teman. Ah, Oh, udah itu ada Kak maksudnya. Sofian nih. Oke, Udah boleh langsung ya Kak standby Sofian kayak Bu, langsung standby di dijawab. reaksi. Langsung. Wah, kedua Alex. Nah, Kak coba. Sofian dari manajemen, boleh Kak? Coba.
Apa kabar Mas Sofyan? Ya, apa kabar, Bu? Sehat Mas. Di mana? Domisilinya di Alhamdulillah. mana? Saya di Tangerang. Tangerang. Oh, deket lah. Iya, Oke. Monggo silahkan. saya jawab ya yang komponen penilaian itu yang pertama itu presensi ya. Itu bobotnya 30%. Terus apa ya? Tugas tugas ini terstruktur itu lebih kecil ya dari presensi ya 20%. Terus UTS kayaknya lebih kecil juga 20% sama UAS 30% ya. Terakhir itu. Gimana, Pak? Ya, itu Nah, itu tuh jawaban komponen saya tuh. penilaiannya. Oke, benar. Selamat ya, Kak Jawabannya. Ya. Sofyan. Oh ya, Boleh Selamat. oke. dikirimkan Terima nomor kasih. handphonenya ya. Jangan lupa nomor rekeningnya. Oh, salah. HP-nya. Maksudnya nomor Nomor HP-nya. HP-nya ya. Di kolom chat boleh. Di kolom chat. Iya. Oke, terima Ini ya kasih. pribadi gitu ya. Iya, Boleh. bisa Oke. DM kan Mas ya. Ke Nanti siapa dapat ya, GoPay. Bu Pak? Ke saya boleh, Kak. Oke, ya. Oke, Oke. terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sama-sama Mas Sofyan. Semangat, Oke, Kasih. mantap. semangat, semangat. Mohon maaf Teman-teman yang nih lain tadi teman-teman. besoknya ya. Eh, Ya, kita hanya Masih ada ada dua masih ada pertanyaan ya 8 Bapak pertemuan Ibu lain ya, hari Bu ini. Mita ya? 8. 8 sesi lagi, jadi masih banyak tuh door Oke. prize dari Bu Meta Banyak. dan tim. Betul. Insya Jadi Allah. jangan lupa untuk join ya teman-teman. Selain dapat hadiah, teman-teman juga dapat insight yang banyak sebelum teman-teman memulai perkuliahannya gitu. Siap, 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 Mungkin siap. Oke. eh, kita akhiri ya Bu setelah terakhir pertanyaan door prize tadi. Iya, dengan foto bersama, kemudian Hmm, ke kaji akan betul. akhir ya. Oke, kita mungkin teman-teman semuanya bisa on cam dan Yuk, kita menunjukkan foto dulu yuk. eh, Cek. muka-muka semangatnya, Tuh. wajah-wajah bersemangatnya ya. Cantik-cantik tuh, karena dia ada, saya pikir tadi Celine Angel, apa Pak? Angel Vista, apa Pak? Saya tahu namanya. Jauh Bu Meta. Saya nggak tahu namanya siapa. Pokoknya yang itulah yang cantik-cantik gitu ya Mbak Nat ya. Oke. Oke, boleh, boleh on cam semua nanti akan di capture sama admin. Aba-aba dari saya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ih, 1, 2, 3. Terakhir nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah Kaji. bertahan sampai setengah 4 nih pada hari ini. Terima Jadi kasih benar-benar Siap. atas waktu ngabuburit dan ya Kaji ya. kesempatannya. Iya, Bu. Kaji, benar-benar ngabuburit ya. Iya, ini semi ngabuburit, Bu. Sering ngabuburit. Semi Kaji, saya mau ngabuburit. nyapa itu dong, salah satu kolega kita juga yang sangat penting juga. Nah, ada Boleh, Ibu Bu. Tania, ada Ibu Tritania Ah, Amarilis Amri. Halo. halo, Kak. Nah, Bu Tania ini adalah Kepala Biro, bahasa Indonesianya saya ini ya, tapi Career and Center of Future Development Career, betul ya? Bu Iya. Tania Ya, ya? Center for Future Career Development. Dan career development, dan nanti juga dengan e-counseling dengan Ibu Tania. Jadi sesi apa namanya, tunggu sesi selanjutnya ya dengan teman-teman yang ada di sini ya. Dan juga ada teman-teman dari BKKIT kerjasama kemahasiswaan dan juga kerjasama yang sudah hadir juga ya Kaji. Ada Kak Betul, Fadila Bu. dan juga Kak Casey ya yang sudah Iya. hadir juga. Dan mungkin nanti Pak Ikhwani dan teman-teman lainnya akan kita borong, kita bawa di sesi selanjutnya, begitu ya. Terima Siap. kasih Kaji. Back to you. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir dan menyapa teman-teman kita pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa baru yang sudah sangat antusias hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai jam setengah 4. Luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, mari kita tutup kegiatan dengan mengucapkan Terima kasih semuanya, Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman di webinar Ngobras Terima sebagai kasih.